Karena menurut gue sendiri kebanyakan laki-laki yang kurang bisa nafsu sih. Kalau cewek mungkin lebih bisa. Tapi walaupun sekarang juga banyak cewek yang kayak ya you know lah agak liar gitu. Tapi kalau menurut gue dari sisi pandang cowok yang perkosa ayam, menurut gue fair sih. Itu kan dia mau bikin nugget isi mayones kan? Halo, thank you banget udah datang berdua ke sini jauh-jauh. Halo, halo. Sebelumnya boleh kenalan lu siapa namanya? Aku Kerin. Kalau lu siapa? Gue Tapi nanti di sensor aja nama asli lu ntar. manggil aja. Jadi Luna. gua panggil Luna aja ya. Iya, Luna. Jadi gimana kabarnya? Tadi datang jam berapa? Macet gak di jalan? Enggak sih, lewat tol. Enggak ya. Jadi gue ada beberapa pertanyaan yang cukup kontroversi lah, dan gue sengaja undang lu berdua karena kan lu berdua cukup paham nih dan berada di sisi dari sisi pandangnya cewek. Jadi gue mau nanya ke lu berdua yang paling mendasar deh pertanyaannya. Kira-kira menurut lu berdua value wanita itu apa sih? Value untuk wanita sendiri itu adalah ketika lu sebagai wanita tahu, gue nggak ngomongin soal laki-laki aja ya, sebagai wanita tahu apa yang mau lo kerjakan ke depannya. Mungkin dari segi pendidikan lo, kerjaan lo, lalu kehidupan lo tuh mau seperti apa. Lo udah ada plan ke depannya, nggak yang kayak live in the moment. Jadi lebih tahu planning kehidupannya, terus lo juga tahu tentang kepribadian diri lo sendiri, cara menghadapi orang, itu sih. Jadi kalau menurut gua, kalau value, ini gua ngomongin dari value cowok ya. Gua sering bilang di konten gua tuh value cowok cuma ada 3 buat gua sendiri. Itu adalah dari tampilan fisik, terus sama dari duit sama personality. Tapi kalau dari Karin sendiri, dari value cewek tuh kayak gimana? Kalau gua, as you know, gua nggak membedakan cewek dan cowok karena we all are human. Gua melihat value itu adalah bagaimana kita tahu cara menghargai diri sendiri dan bagaimana kita bisa menghargai orang lain, siapapun itu. Itu menurut gua value. Cowok dan cewek sama, menurut gua. Cowok dan cewek sama. Tapi kalau gua tanya lu berdua nih, keperawanan atau keperjakan itu termasuk value gak? Kalau gue pribadi sih enggak. Enggak. Kenapa? Karena kayak apa hubungannya gitu sama value yang lu punya. I mean, mungkin karena gue melihat dari, kalau di Indo mungkin agak tabu ya kalau kita ngomongin soal perjaka, perawan dan segala macamnya. Cuma kalau di luaran sana kayaknya nggak begitu tabu deh. Kayak oke, lu udah selesai sekolah, lu menjalani kehidupan perkuliahan, lu juga bakal ketemu banyak orang. Kayak orang tua tuh benar-benar ngebebasin anaknya untuk berkarya, tapi orang tua juga kayak yang nggak munafik lah, mereka juga nggak bisa mengontrol tentang seks bebas kan. Jadi kayak gue lebih melihat ke arah sana sih kalau untuk pandangan ini ya, menurut gue kayak mereka tuh nggak begitu khawatir tentang hal ini, bisa kayak punya anak padahal belum menikah gitu. Pandangan gue lebih ke sana, ke arah luar negeri gitu. Jadi kayak itu nggak ada hubungannya sama value. Tapi kalau menurut lu, kalau kita aplikasin ke Indonesia, menurut lu apakah nggak berpengaruh atau berpengaruh? Menurut gue sih nggak bisa diaplikasiin ke Indo karena kita negara yang mayoritas beragama ya. Susah nih kalau kita ngomongin soal agama sama moral lah, itu kan hitungannya moral ya sebenarnya kalau disambungin sama agama gitu. Nggak bisa sih diterapin di Indo. Nah, Kak Karin sendiri gimana? Coba lu, menurut lu gimana? Lu kan sering komen-komen yang tentang beginian nih. Ngomong masalah itu berat, kenapa? Karena kita tadi kayak Luna bilang, kita tinggal di negara yang bukan negara agama tapi negara yang beragama gitu. Jadi kalau ngomong hal ini tuh ada dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut moral, yang kedua adalah sudut cinta gitu. Jadi ada orang yang melihat keperawanan dan keperjakaan itu dari sisi moral. Jadi ketika misalkan nih ada cewek ketahuan udah nggak perawan, dikatain apa? Murahan, gampangan, rusak gitu. rusak. Tapi cowok jarang kan digituin? Jarang, ya kan? jarang. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi cinta sebenarnya ya, to be honest, tiap kita pasti, ya bukan tiap kita sih, hampir tiap kita, karena ada orang yang namanya aseksual, mereka nggak punya hasrat gitu loh. Tapi kebanyakan orang adalah, punya hasrat seksual gitu. It's normal, ya kan? Itu normal gitu loh. Nah, ketika kita berhubungan dengan orang yang kita sayang, bukan kita menjual diri ke dia kan?
Iya kan, tapi itu adalah salah satu bentuk afeksi gitu loh, salah satu bentuk kita untuk mendapatkan sebuah keintiman dengan pasangan. Ya memang nggak harus begitu terus, cuman you know what I mean. Kayak itu sebenarnya salah satu wujud cinta sebenarnya ya. Cuman karena ada moral jadi terkesan salah gitu. Yang kedua juga dipandang salah mungkin karena ada konsekuensi di balik itu, yaitu ada kemungkinan hamil itu loh ya. Jadi dilemanya di situ gitu. Tapi kalau aku ngelihat, aku nggak mau menilai orang itu dari dia perawan atau perjaka. Anggaplah misalkan ya, maaf ya, anggaplah misalkan ini salah gitu. Ya sudah, everyone make mistakes gitu loh. Yang penting adalah setelah itu dia mau perbaiki diri nggak? Setelah itu dia belajar nggak dari kesalahannya? Menurutku itu gitu loh. Jadi sayang sekali kalau misalkan menilai orang, dia rusak. Kenapa? Gara-gara ya dia udah begituan. I mean, you all are human gitu loh. Masa lu ngelihat orang rusak dari itu sih, ya kan? Lalu yang sayangnya dipandang rusak, kenapa lu cuma perempuannya? Kalau misalkan nih lu pandang rusak, oke lah. Kenapa laki-lakinya lu nggak pandang rusak juga? Kan mereka juga berbuat gitu. Jadi aku jujur nggak ngerti sih, kayak masalah berhubungan dengan seksual, kehamilan, bahkan kehamilan yang di dalam pernikahan sekalipun, yang dipandang rusak itu perempuan, yang disalahkan adalah perempuan. Kamu pernah nonton nggak? Misalkan ada keluarga anaknya banyak, yang disalahkan siapa? Perempuan. Ih, anaknya banyak, beranak mulu kayak kucing. Iya, padahal kondisi keuangannya kurang gitu ya kan, banyak kayak gitu. Kita nggak usah lihat ekonominya dulu nih. Maksudku, kenapa yang lu salahin perempuannya? Kan yang biasanya, ini memang tidak menggeneralisasi, tapi kebanyakan yang menginginkan siapa? Cowok gitu. Banyak perempuan nggak bisa nolak. Kenapa? Satu, dalil agama. Kamu nolak, kamu ngelawan suami. Saya pemimpin, itu banyak loh. Ya. Lalu kedua, takut diceraikan. Ada yang lagi mendapatkan kekerasan dan sebagainya. Jadi aku nggak ngerti kenapa masyarakat kita selalu menyalahkan perempuan ketika berurusan soal seksualitas dan juga kehamilan. Itu sih menurutku is not fair. Double standard tuh. Yes, exactly. Tapi coba lu berdua sanggah logika gue. Kalau menurut gue tadi pertanyaan yang gue tadi kan, apakah keperawanan atau keperjakaan termasuk value? Menurut gue termasuk value. Soalnya kalau kita lihat di zaman sekarang nih, kita nggak bisa pungkiri lah. Kita harus bilang kalau semakin banyak anak-anak remaja yang melakukan seks bebas, betul gak? Kalau misalnya kita lihat value itu kan adalah suatu nilai yang kita bisa ngomong rare, yang tidak ternilai lah ngomongnya. Dan kebanyakan anak-anak zaman muda sekarang nggak mengerti atau menghargai soal itu. Mereka cuma mikirnya, ya udah gue seks aja, mending bisa mendapatkan orang yang mengerti gue nanti atau menerima gue apa adanya. Kan banyak orang-orang ngomong kayak gitu. Sementara orang-orang zaman sekarang udah enggak perjaka atau perawan karena semakin menormalisasikan seks bebas. Makanya gue bilang termasuk value karena semakin orang enggak menjaga hal itu loh. Betul gak? Ada beberapa sudut pandang yang memang bisa kita lihat dari sini. Sebenarnya kalau gue lihat dari point of view lu itu nggak salah. Tapi kalau dari point of view-nya gue sendiri, yang lu sempat bahas tentang menerima apa adanya di dalam sebuah hubungan nih, point of view di dalam sebuah hubungan, dia perjaka atau tidak perawan gitu, itu nggak penting gitu loh. Ini kan lu mandang karena sekarang tuh udah banyak yang nggak perawan, nggak perjaka. Kalau kita kalau gue sih dari point of view gue ngomonginnya soal hubungan antar pria dan wanita. Menurut gue kalau misalnya saling menerima, value itu dihilangkan. Tentang perjaka atau perawan itu dihilangkan. Jadi tergantung sudut pandang mana yang mau dilihat sih gitu. Kalau Kak Karin gimana? Ini tricky lah pertanyaannya, serius. Maksud gue gini, satu, tiap orang punya masing-masing value lah ya. Betul. Kita nggak bisa menyalahkan lah. Menurutku mereka semua benar menurut versinya masing-masing. Cuman ini agak tricky jawab ini gitu loh. Maksud gue gini, aku ngerti ya bahwa yang namanya hubungan badan antara laki-laki perempuan ya, itu pasti ada konsekuensi gitu loh. Ya, sebut aja misalkan kehamilan. Kedua, maaf ya, penyakit kelamin. Iya kan? Jadi kalau kita mikir dari dampaknya sebenarnya, konsekuensinya, aku setuju gitu loh. Itu value. Kenapa? Karena yang rugi kita kok. Ya kan? Mau laki-laki perempuan, tapi terutama perempuan. Karena kan laki-laki nggak mungkin hamil. Betul. Laki-laki cuma keluar udah. Nggak ada tanda. Iya kan? Kalau perempuan punya resiko hamil. Betul. Orang bilang, kan Mbak bisa pakai kondom. Hey, aku kenal berapa orang udah pakai kondom. Ini kita bicara kesehatan ya, bukan jorok ya.
udah pakai kondom, Bocor. tetap aja bocor. Iya. Bahkan udah ada yang pakai itu loh, apa sih namanya? Pil You know, KB. bukan hanya pil KB, yang dimasukin aku lupa. Iya, kondom Vasektomi. buat cewek juga kan? Apa sih? Spiral. Spiral. Oh spiral. Itu bisa hamil juga. Jadi mau seberapa aman pun tetap ada kemungkinan untuk hamil. Nah, itu adalah konsekuensi. Nah, aku setuju ketika kamu bilang value, maksudnya adalah laki-laki perempuan. Betul, ketika kita berhubungan sebenarnya itu adalah ekspresi cinta kita, iya. Namun sebelum melakukan, pikirin juga nggak akibatnya. That's the point sebenarnya. Laki-laki perempuan sama gitu loh. Kamu boleh mengekspresikan cintamu, kamu boleh punya norma sendiri, moral sendiri, silakan. Cuman bisa nggak kamu tanggung jawab? That's the point kan. Kebanyakan orang cuma mau berbuat, tapi nggak bisa bertanggung jawab. Iya betul. Iya kan? Laki-laki perempuan sama loh. Aku di sini tidak menyalahkan perempuan yang hamil, enggak. Cuman terkadang, ini mohon maaf, ada beberapa perempuan yang nggak mikir gitu loh. Cuman ya udah deh, gue cinta, ya udah. Nggak bisa. Cinta itu lu harus pakai logika. Kalau lu mau ngelakuin, lu siap nggak? Kalau ternyata amit-amit, mohon maaf, lu hamil. Dan lu siap nggak kalau amit-amit tuh cowok nggak tanggung jawab? Lu siap nggak? Kebanyakan cewek kan nggak siap. Ujung-ujungnya apa? Dia tinggalin gue, dia ini gue. Lah, lu nggak mempersiapkan itu dari awal. Disclaimer ya, aku tidak mendiskreditkan atau merendahkan perempuan yang maaf ya, hamil di luar nikah. Tidak. Cuman kita mau encourage nih para perempuan, mau anak perempuan atau perempuan usia dewasa, ayo mikir sebelum melakukan sesuatu. Kita nggak bisa jamin laki-laki tanggung jawab. Orang udah nikah nih, laki nikah sama perempuan, banyak yang nggak tanggung jawab, banyak yang kabur, ya kan? Ini belum nikah, lu mau berharap apa? Ya jadi aku harap laki-laki perempuan sebelum berbuat mikir gitu loh. Ada konsekuensi, ini bisa hamil, lalu bisa kena penyakit kelamin. Mikir dulu ke sana. Ya cinta boleh, ya, tapi ada cara lain nih untuk mengekspresikan cinta. Pelukan oke lah, gandengan oke lah, Kayak physical ya kan? affection Iya, gitu. banyak lah hal yang lain gitu loh. Maksudnya sebelum nikah ya konteksnya. Tapi kembali lagi ya, terserah kalian mau berbuat, yang penting satu, tanggung jawab. Itu aja. Ya kayak kan banyak orang-orang yang manipulatif ya, kayak kalau kita ngomongin soal seks di luar nikah ya. Kayak contoh, gua nih cowok ngomong ke cewek, kamu nggak cinta sama aku, harusnya kamu ngasih keperawanan kamu ke aku gitu kan. Menurut gua tuh masuk manipulatif sih. Dan banyak cowok-cowok yang ngomong gitu juga ke cewek. Dan karena ceweknya mikir, oh iya gua nggak cinta sama dia, ya udahlah gua kasih aja lah seks atau keperawanan gitu. Makanya dia kasih ke cowoknya. Terus nanti ujung-ujungnya apa ditinggalin karena dimainin gitu-gitu doang kan ujung-ujungnya. Terus sama apa, kayak kita ngomongin masih yang hal tadi ya. Kayak contoh kan beberapa hari yang lalu ada sempat yang viral tuh. Yang video cewek. Tahu kan lu berdua? Yang ada videonya lah. Dan gue sempat bilang di konten gue kalau si cewek itu kan dimasukin sosis sones ya tuh, direkam. Kenapa sosis so nice sih? Kalau gue ngomong to the point, kena sensor. Lu minum dulu, ntar keselak. Ntar lu keselak. Iya. Terus menurut gue itu si ceweknya entah kena obat atau kena dimabokin lah istilahnya. Makanya bisa secara nggak sadar si ceweknya dimasukin sosis sones terus direkam. Makanya kayak hal-hal tersebut menurut gue juga kurang tepat sih untuk seks di luar nikah. Karena banyak juga cowok yang mengabadikan momen tersebut, direkam pakai HP, buat dipamer-pamerin ke teman-temannya doang. Ini gue habis begituan loh sama si cewek A, B, lu pada mau lihat gak gitu. Terus pasti teman-temannya bilang, oh yaudah bagi dong linknya atau bagi via WA gitu. Pasti banyak yang begitu juga. Dan sebenarnya buat gue kalau hal seperti itu salah sih. Lu berdua tahu kan yang video kemarin? Ini terlepas tepat gak tepat, salah gak salah ya, kita tuh gak bisa mencegah orang melakukan hal itu sih. Bagiin link, nonton, bahkan berbuat. Kita cuma bisa kasih edukasi mungkin. Ya nggak tahu lah bagian mana yang harus kasih edukasi, mungkin pihak sekolah atau pihak pemerintah. Dan mungkin kreator-kreator seperti kita juga bisa kasih edukasi bahwa seks bebas itu nggak bagus dari mungkin segi kesehatan, dari segi mental dan segala macamnya. Kita nggak bisa mencegah hal itu terjadi gitu. Jadi kita ngomongin salah nggak salah juga menurut gue ya mau diapain, karena emang kita nggak bisa melakukan apa-apa sekarang. Kita cuma bisa mengencourage, kita sebagai content creator cuma bisa kayak yuk jangan kayak gini, yuk jangan kayak gitu, yuk oh ini langkah yang harus dilakukan nih gitu.
kalau ngomongin salah nggak salah sih nggak ini juga ya, nggak relate gitu kalau menurut gue sih. Terus kalau menurut lu pada salah atau benar gak yang sepasang kekasih lu lagi melakukan begitu terus direkam gitu, menurut lu pada salah gak sih? Salah bener itu relatif. Kalau aku sih mikirnya pakai logik aja lah. Kalau emang itu ada impactnya, ada kemungkinan something bad happen, just don't do it gitu loh. Kayak dia bilang, we cannot expect anyone. Kita nggak bisa ngatur orang gitu loh. So kita harus bisa tahu faktor resiko sebenarnya. Karena kita nggak bisa percaya orang 100%, bahkan orang yang kita sayang nggak bisa. Jadi kalau menurut kita itu sudah ada faktor resiko, jangan gitu loh. Kita mohon maaf misalkan nih, Pak Sutri misalkan nginep deh ke hotel misalkan, and then they do it gitu. Kita aja nggak bisa tahu loh, ada oknum-oknum hotel atau oknum orang iseng gitu ya, siapapun itu oknum gitu ya, masang kamera di situ, kita nggak tahu. Iya, banyak tuh yang pasang kamera. Itu ada yang artis Iya. loh. Iya kan. Nah itu ada resiko, tapi tetap kita nggak bisa control. Tapi at least kita udah jelas bahwa ya sebisa mungkin hindarilah di situ gitu loh. At least di rumah lah lebih aman gitu kan. Cuman apalagi ini gitu loh, ngerti nggak? Jelas gitu loh. Maksudnya aku nggak tahu yang kasus dia, jujur aja, karena aku nggak nonton, aku nggak tahu, dan aku juga nggak mau tahu. Jadi aku nggak tahu apakah si ceweknya tahu atau enggak ketika direkam, oke? Cuman kan ada beberapa kejadian ya selain ini, ceweknya kan tahu, bener gak? Ceweknya sadar, ada konsen untuk merekam, iya kan? Jadi ketika ada kasus di mana ceweknya sadar, berarti kan dia sudah sebenarnya tahu ada faktor resiko. Mau dia alasan, oh ini kan gue buat dokumen pribadi, tetap men, zaman sekarang lu ngarapin apa dari orang, nggak bisa gitu loh. Jadi kalau aku ngelihat sih, kalau sudah ada faktor resiko lebih baik jangan deh, lebih baik jangan. Tapi untuk yang kasus ini ya aku harap ya korbannya bisa, mendapatkan keadilan lah ya. Jadi maksudnya salah nggak salah itu relatif. Jadi Relatif. Yang penting kita menjaga, jangan, kalau ada faktor resiko, just don't do it. Cowok cewek sama, just don't do it. Tapi kalau buat gue sendiri ya, untuk ngerekam hal pribadi seperti itu sebenarnya buat gue nggak salah. Yang salah itu kalau ngeposting tanpa izin. Ya. Apalagi kalau dijual-jual ke akun-akun Twitter atau Telegram gitu. Menurut gue itu yang termasuk salah sih, apalagi sampai diduitin, dan ujung-ujungnya dari hasil video itu yang pasti yang rugi itu cewek. Iya. Cowok tuh nggak bakal rugi. Nggak akan. Nggak bakal. Orang sejelek-jeleknya nama cowok, orang bakal lupa. Kalau cewek bakal selalu gitu loh. Ih cewek begini, ih cewek begini. Iya. Bahkan ada kemarin artis cowok yang iya itu video dia. Yang mana? Adalah. Nggak tahu, gue serius, gue nggak tahu yang mana. Adalah muncul di TikTok. Nggak, lu ceritain, Kok jadi ceritain, gue nggak tahu. gue nggak nonton, cuman ada beritanya di TikTok. Jadi maksudnya sebenarnya dia video call dengan orang, orang luar, and dia direkam gitu kan. Terus videonya beredar di Twitter. Itu muncul kok di berita. Emang lu tahu? Nah Iya, jadi Siap. si artis ini kan akhirnya dipanggil kepolisian gitu loh. Ini bener nggak lu? Dia mengaku iya, tapi dia nggak tahu dirinya direkam gitu loh. Nah orang-orang tuh kan bener tuh kan gitu. Tapi segimanapun orang, dia cowok nggak gitu. Nanti pasti lupa lagi. Tapi giliran perempuan mau sampai kapanpun, contoh deh, artis G lah, ya kan, artis G cewek, lah, ya kan, sampai sekarang kan masih, gue masih inget tuh, tambah lagi dong detiknya, iya kan, jadi kalau cewek, lu buat sekali salah, terus, kayaknya ada yang lebih jauh deh, artis L, itu kayak juga masih diinget-inget. gue dari dulu gue nggak pernah nonton bener, teman-teman gue tahu, gue kagak tahu beneran, serius, sampai sekarang. Gue jujurnya belum pernah nonton sih yang si video G atau L itu. Gue juga nggak pernah. Gue cuma tahu doang, nggak pernah nonton gue. Iya, cuma maksudnya yang dipertanyakan maksudnya gini loh, ketika cewek-cewek dalam tanda kutip ya jadi aktor di yang kayak begitu, itu akan selalu diingat. Why? Giliran cowok kayak ya udahlah. Berarti kan masyarakat kita memandang kalau cowok dalam tanda kutip wajar. Makanya ada yang bilang wajar cowok nakal, ya kan? Wajar cowok kan nafsunya gede, bla bla bla. Jadi kayak kenapa ini terus terjadi? Karena diwajarkan menurut gue juga gitu. Karena diwajarkan. Coba nggak diwajarkan sama seperti perempuan. Gue yakin kok banyak cowok juga akan lebih menjaga dirinya. Iya kan? Jadi maksud gue seharusnya ya kita fair aja lah. Kalau memang buat perempuan nggak boleh ya sama lah cowok juga dong. Iya kan? Jangan cuman apa-apa perempuan yang disuruh jaga dirinya, jaga harga diri, jaga value. Laki-laki juga dong. Kan berbuatnya berdua gitu. Menurut gue sih gitu. Menurut gue juga sama sih, kayak contoh soal berpakaian deh. Kan kalau soal berpakaian kebanyakan yang disalahin kan pasti cewek tuh.
kamu jangan terlalu terbuka pakaiannya, jangan pakai celana pendek, jangan pakai kutang segala macam. Tapi kebanyakan orang nggak mengedukasi cowok-cowok, lu pada juga harus jaga pikiran. Padahal sebenarnya kalau kita ngomongin soal agama, cewek memang harus menjaga aurat. Tapi cowok pun juga harus menjaga pikiran. Yang gue pernah baca seperti itu. Makanya kalau soal ini menurut gue termasuk standar ganda untuk soal ini. Dan kayak lu kan juga suka ngomong tentang begitu kan di konten lu. Banyaknya standar ganda ada gitu. pengalaman baru yang menarik tentang standar ganda di sebuah tempat wisata. Kayaknya nih? orang-orang banyak tahu lah. Enggak, gue nggak tahu. Menurut gue nggak adil gitu loh. Kalau kita bicara aurat, kita bicara sopan santun. Kenapa cuma perempuan yang dituntut soal penampilan sopan, jaga aurat? Kenapa laki-laki enggak? Jadi gue pergi ke sebuah tempat wisata di Malaysia. Udah terkenal lah tempat wisatanya. Ya. Boleh sebut nama nggak? Enggak. Silakan cari sendiri. Terus? Memang itu tempat suci lah bagi satu agama. Gue setuju, makanya walaupun udaranya panas, gue berusaha menghargai tempat itu. Gue pakai lah baju lengan panjang, celana panjang, karena gue menghargai gitu. Ya kan, gue tahu aturannya, nggak boleh pakai celana pendek, nggak boleh pakai tangan kutung dan sebagainya. Gue hargai gitu. Ketika gue datang di situ, itu bener-bener kayak standar gandanya kental banget gitu. Cewek-cewek pakai rok atau pakai celana pendek disuruh pakai kain. Nggak lama naiklah para cowok. Tahu nggak pakai apa? Tangan kutang, celana pendek. Ya, bukan celana sedengkul, pendek, lebih pendek dari itu cewek. Nggak disuruh pakai kain. Maksudnya kalau kita bilang sopan santun, kita bilang aurat, bukankah aurat cowok juga nggak boleh di atas dengkul? Ya padahal iya sama-sama kan? aurat ya. Sama-sama gitu loh. Tapi bener-bener standar ganda. Yang diomelin, dimarahin, yang dikejar cuma cewek. Giliran bule-bule atau siapapun itu cowok di sana yang pakai tangan kutung, celana pendek kayak apapun, dibiarin. Gue kayak, kok begini banget sih gitu loh. Maksudnya kalau kita mau fair, ayo dong, nggak apa-apa, cewek suruh sopan, gue setuju kok, ini kan tempat ibadah gitu loh. Tapi kenapa cowoknya enggak? Cowoknya dibiarin, ceweknya diteriakin, mem. Cowoknya dibiarin aja, giliran cewek, mem, sampai ada yang dikejar loh. Iya. Sampai ada yang dikejar. Maksud gue, nggak adil gitu loh. Apalagi di tempat ibadah, lo seharusnya bisa fair dong. Iya kan? Tempat ibadah kalau memang semua harus sopan, pukul rata dong, semua harus sopan. Tapi nggak tahu sih, benar-benar kejadian di situ benar-benar buka mata gue bahwa soal penampilan kayak memang masih banyak standar ganda terjadi. Cuman perempuan yang dijadikan fokus, sementara laki-laki enggak gitu loh. Kalau menurut lu kenapa bisa kayak gitu? Kenapa kebanyakan, kalau kita ngomongin soal aurat ya, kebanyakan kenapa cewek tuh yang malah dijudge atau disalahkan daripada laki-laki? Karena laki-laki makhluk visual. Kita maksudnya kebanyakan sih begitu ya. Jadi mungkin kalau perempuan lihat cowok seksi, mungkin dulu ya perempuan lihat cowok seksi tuh ditahan-tahan, masih ada kayak rasa menahan hawa nafsu lah ya. Kalau sekarang sih lebih barbar ya, mungkin kayak waduh, baru lihat foto agak seksi dikit cowok misalnya nggak pakai baju berasa pengen hamil gitu. Sering lihat di kolom komentar kayak gitu kan. Mungkin karena awalnya tuh laki-laki adalah makhluk visual, jadi wanita yang lebih dijaga penampilannya, wanita yang lebih disuruh jaga penampilan. Belum berapa lama ini ada kasus, tahu nggak sih, ratusan ayam diperkosa sama cowok. Pernah dengar kasusnya? Ceritanya gimana tuh? Boleh lu ceritain nggak? Gue kurang tahu, tapi maksudnya gue baca headline-nya tuh seperti itu. Jadi si orang ini itu perkosa ayam yang diternak gitu loh. terus gue penasaran jujur, terus Ratusan ayam, kalau nggak salah 300 lebih sekian, gue lupa ya. Jadi dia ayamnya diperkosa. Dan itu ujung-ujungnya ketahuan. Nah sekarang kalau misalnya kasusnya seperti ini, kita nggak mungkin suruh ayam pakai baju kan. Maksudnya kita juga nggak bisa nyalain si ayam, lu pakai baju dong, lu jaga aurat dong. Kayak si laki ini yang nggak bisa menahan nafsunya sendiri. Nah kenapa ya itu sih alasan utama kenapa perempuan yang disuruh lebih jaga penampilan, karena menurut gue sendiri kebanyakan laki-laki yang kurang bisa menahan nafsu sih. Kalau cewek mungkin lebih bisa, tapi walaupun sekarang juga banyak cewek yang kayak ya lah agak liar gitu. Tapi kalau menurut gue dari sisi pandang cowok yang perkosa ayam, menurut gue fair sih. Itu kan dia mau bikin nugget isi mayones kan? Tolong ya, untung tidak sedang makan. Kan manual, ya. Bikinnya manual. Ya jadi ya. nggak ada mesin ya bikin nuggetnya ya manual. Tapi kalau menurut gue, kita ngomongin soal yang itu ya, soal si ayam sama yang soal si aurat tadi. Menurut gue internet itu
berpengaruh sekali dalam pola pikir untuk hal yang mesum ya. Kalau dengan kan sekarang internet udah mudah banget nih diakses. Ya. Karena internet mudah diakses, bokep pun juga mudah diakses. Kalau misalnya di blog pun juga tinggal pakai VPN bisa kebuka. Pengalaman nih. Iya pengalaman. Gue jujur pengalaman. Dan karena semakin gampang dibuka, semakin banyak orang juga yang akses, khususnya cowok-cowok. Makanya kalau yang gue tahu, kebanyakan pembuka bokep tuh pasti cowok. Cewek ada, tapi mayoritas cowok. Dan kalau dari pengalaman gue pribadi, karena kebanyakan nonton bokep, itu pengaruh juga tuh di pikirannya. Pengaruh di pikirannya buat mikir yang mesum. Ya. Atau ngelihat cewek sebagai objek untuk berfantasi liar. Karena kan pasti kebanyakan cowok kalau nonton bokep yang dilihat kan cewek. Ada juga sih yang nonton cowok. Nontonnya hewan juga ada, mungkin yang si cowok perkosa ayam itu liatnya ayam kali di website bokep. Nah makanya buat gue salah satu pengaruh besarnya dari internet, dari nonton bokepnya itu. Tapi dari statement lo ini, lo setuju nggak kalau pria itu sebenarnya makhluk visual? Lo kan kayak menonton, ya kan? Lo melihat video-video seperti itu, lo kurang lebih setuju nggak kalau laki-laki itu makhluk visual? Ini gue nanya detail dulu nih, maksudnya makhluk visual tuh kayak apa nih? Kayak lebih tertarik ketika melihat penampilan gitu, fisik penampilan dari seorang wanita. Lo setuju nggak? Setuju, gue setuju. Kalau cewek pun juga pasti begitu. Kita semua nggak usah basa-basi kalau kita ngelihat seseorang awal-awal tuh pasti dari fisik dulu, sebelum kenal. Misalnya kita jalan yang bertiga terus ngelihat cowok atau cewek yang ganteng atau cakep, pasti kita mikir, wih gila nih cewek cakep banget nih, cowok ganteng banget, tinggi, putih, kayak artis Korea gitu. Pasti kita ngejudge-nya dari fisik dulu. Baru nanti setelah kenalan segala macam kita bisa ngejudge dari personality. Jadi buat gue pribadi memang baik cewek atau cowok, kita semua adalah makhluk yang menilai seseorang dari visual dulu. Kalau gue kayak gitu. Nih ya, ada daerah di Indonesia, bule pada berdatangan pakai bikini, bahkan ada yang maaf ya topless dan sebagainya. Apakah ada pelecehan di sana? Ada. Tapi apakah angkanya tinggi? Tidak. Tapi ada juga satu daerah lain yang jelas pakaiannya sangat tertutup, tapi di sana angka pelecehan lebih tinggi. Artinya apa? Apakah benar, cewek berpakaian terbuka bisa membuat cowok nafsu? Jelas. Tapi kan logikanya, berarti apakah orang-orang di Bali nggak nafsu? Ada dong. Pasti dong, ya kan? Lewat cewek cihuy gitu. Tapi, they can control themselves. The question is why? Ini terbuka, but they can control themselves. Ini nggak terbuka, they cannot control themselves. Buatku adalah, salah satunya adalah edukasi. Negara-negara maju deh, yang maaf ya, pakaiannya lebih terbuka. Disclaimer dulu, kita nggak bilang ya udah cewek lu pakai baju seenaknya, enggak. Kita mau membahas kenapa bisa begitu gitu loh. Ya, jadi ini bukan membenarkan cewek terserah lu, enggak, oke? Kita lagi jelasin kenapa kok bisa ada beda, cowok di daerah ini beda, kenapa gitu loh. Menurutku adalah karena kayak di negara maju misalkan, mereka diedukasi. Salah satunya adalah pendidikan seks. Ya. Nggak tabu di sana, sementara di sini tabu. Malah ditutup-tutupin. Semakin ditutup kan orang semakin penasaran. Udah kurang edukasi seks, video porno gencar, teknologi maju. Sekarang kalau dulu nih, kita hanya sharing aja nih. Zaman dulu, aku tahu banget, gue tahu banget. Anak-anak zaman dulu cari video porno apa? Punya orang tuanya. Orang tuanya pergi diam-diam nonton. Kalau sekarang kan nggak perlu, iya kan? Buka Telegram ada, Twitter ada. Gampang gitu loh. Jadi logika aja, ini edukasinya kurang. Tapi gempuran video porno begitu kencang. Sehingga otaknya nggak bisa memproses. Yang lebih dominan adalah apa yang dia dapat dari video porno. Di mana di dalam video porno, tidak semua, tapi kebanyakan rata-rata yang diobjektifikasi itu siapa? Perempuan. Jarang laki-laki diobjektifikasi. Sebenarnya kalau kita bilang makhluk visual, kita semua makhluk visual. Karena yang paling attract kan itu sebenarnya. Tapi yang sering diobjektifikasi adalah perempuan. Sehingga misalkan, ini maaf ya, kita nggak bicara jorok. Contoh, dikasih gambar, maaf ya, dada perempuan. Langsung fantasinya liar. Karena yang sering diobjektifikasi gitu loh. Padahal kalau kita bicara, ya elah,
Itu kan bisa buat menyusui, buat apa? Iya kan? Sebenarnya loh, kalau kita bilang biologis. Tapi kan orang mikirnya udah ngeres duluan karena itu dibombardir. Sementara orang-orang dari negara maju mereka sudah diberikan edukasi seks gitu loh. Tentang alat kelamin, fungsinya apa, lalu bagaimana kamu menghargai tubuh orang lain dan sebagainya, bahwa dia mau pakai terbuka apapun lu nggak punya hak. Kalau di kita kan enggak. Berapa banyak orang komentar, salah sendiri pakaiannya terbuka. Salah si korban sih ngundang. Lah mereka nggak tahu berapa banyak orang baju tertutup tetap dilecehkan. Artinya apa? Salah siapa? Pelakunya. Kita ngomong pakaian ya. Anak-anak pakaiannya gimana? Ayo. Kaos, celana. Kaos, celana. Ada nggak anak-anak berpakaian mengundang? Nggak ada. Laki-laki. Emang laki-laki gimana ya? Kutang paling kutang. Iya, biasa aja. Pendek gitu, iya. Tapi kenapa nggak dibilang mengundang? Karena memang bukan mengundang, bukan salah pakaiannya, tapi salah orangnya, pelakunya. Dia yang sudah penuh dengan pornografi di otaknya, sehingga dia selalu ngelihat orang sebagai objek. Dia ngerasa berhak untuk melecehkan gitu loh. Jadi menurutku adalah, ingat ya, pakaian aku setuju, kita perlu menjaga iya. Cuma lagi-lagi nih, jangan cuma perempuannya dong. Edukasi dong laki-lakinya. Ya, kasih pendidikan seks, laki-laki dan perempuan dikasih pendidikan seks. Bagaimana tentang alat kelamin, fungsinya apa, bagaimana menjaga diri dan sebagainya, menghargai tubuh orang lain. Itu penting banget. Menurutku salah satu faktor terbesar karena itu kita tidak diajarkan bagaimana menghargai tubuh orang lain. Sama tambahan faktornya terbiasa nggak sih? Kayak di Bali lu lihat orang jalan-jalan Agree. kayak bikini itu kayak Jadi biasa dianggap aja. biasa. Karena banyak yang melakukan hal Biasa. itu gitu Iya. loh. Jadi biasa aja karena Iya. di sini jarang, mungkin di daerah kita jarang. Jadi kayak sekalinya ada yang pakai begitu kayak aneh aja gitu. Kaget. Kita coba move ke next topik. Ini kan tadi udah beda topik nih sekarang nih. Terus gue mau nanya. Ini yang pertanyaan mendasar juga nih. Gue sempat nonton video lu, Luna. Lu sempat bilang kalau kita cowok sering ngelakuin split bill sama cewek. Itu nggak bagus dan efeknya tuh bisa sampai ke nikah, lu sempat ngomong gitu. Betul ya? Itu menurut lu kenapa? Boleh tolong jelasin lebih detail gak? Sebelumnya disclaimer ya, gue buat video itu berdasarkan lingkungan yang memang gue lihat sendiri. Jadi di video itu juga gue udah ceritain tentang salah satu followers gue sebenarnya. Dia tuh dari zaman pacaran memang lebih dominan. Dalam artian dia lebih mengontrol hubungannya, dia memang lebih membiayai pasangannya ini laki-laki ya. Oh jadi gua potong lu. Jadi ini yang lu ceritain cewek. Dia curhat ke gue lewat DM. Dia lebih membiayai laki-lakinya, kalau misalnya keluar jalan dia yang bayarin, terus cowoknya juga kalau disuruh kerja nggak mau, dan dia tetap bertahan sama orang ini. Gitu, yang dia bilang awalnya gue split bill Kak, lama-lama gue jadi akhirnya gue yang bayarin dia karena dia stop bekerja gitu. Sampai akhirnya mereka menikah, kebiasaan ini nggak berubah. Jadi sebenarnya di video itu gue membahas secara spesifik seperti ini ya. Kalau lu memang nggak mau nanti ketika lu menikah, lu split bill sama laki lo, ya usahakan cari yang dari zaman pacaran tuh nggak split atau bahkan benar-benar bergantung hidup sama lu gitu loh. Ini kan kasusnya gue ngomongin secara spesifik kasus orang yang curhat sama gue. Iya, yang si ceweknya malah bayarin terus si cowoknya gitu ya. Iya kan. Ini sebenarnya bahas tentang preferensi. Gue juga bahas soal kalau lu mau cowok yang royal, carilah cowok yang royal gitu. Dan mindset lu juga harus berubah. Anehnya perempuan zaman sekarang itu adalah mereka mau cowok yang royal tapi mindsetnya kayak gue nggak enak dibayarin. Gue berasa ngutang ya. Kalau lu nggak enak dibayarin, lu berasa ngutang, carilah yang 50-50 gitu. Jadi lu nggak usah mikirin tentang nggak enaknya. Tapi kalau memang lu fokus pengen cari yang royal, ya nggak usah ada pikiran atau mindset seperti itu. Sebenarnya maksud gue adalah seperti itu. Karena preferensi gue sendiri, memang gue maunya kalau soal dari zaman pacaran sebelum menikah, cowok gue yang lebih bayarin gue soal makan, misalnya kita jalan nonton dan segala macamnya. Itu preferensi gue, tapi setiap orang di video akhir gue ada kasih disclaimer, setiap orang berhak punya preferensi sendiri. Lu mau punya yang cowok yang suka split bill, lu mau punya cowok yang emang bergantung hidupnya sama lu bayarin cowoknya juga nggak masalah. Tapi ini preferensi gue gitu. Dan di video yang soal si cewek itu DM gue ya, dia juga cerita tentang
sekarang dia menyesal kenapa nggak dari awal pacaran gue melihat hal itu. Makanya kan gue selain bikin konten ini ya sebenarnya cewek matre, terus tentang split bill, gue tuh banyak bikin konten sebenarnya. Cuma yang memang kontroversial dan banyak di hate itu sebenarnya konten ini. Tapi ini gue jelasin secara rinci ya, sebenarnya maksud gue tuh apa gitu sih. Tapi kalau sebenarnya buat gue mau split bill mau cowok yang bayarin sih sebenarnya sah-sah aja kan, tergantung dari si cowoknya mampu atau enggak. Preferensi. Iya betul. Tapi kalau yang gue lihat di zaman sekarang tuh cowok-cowok mau split bill, tapi mau dibayarin juga. Yang ada malah si cowoknya nggak kerja tapi minta dibayarin dulu, yang kayak lu bilang tadi. Cowoknya nggak kerja minta dibayarin, split bill oke lah. Tapi ya ujung-ujungnya cowok-cowok zaman sekarang menggunakan kata split bill tapi dengan punya agenda sendiri, yaitu sebenarnya hanya pengen malas-malasan doang. Yang nggak mau kerja, yang di rumah cuma main game doang, ngopi, ngerokok gitu-gitu doang. Tapi ya balik lagi, tergantung dari orang yang mau split bill atau enggak. Apakah si cowoknya mau split bill, apakah mau bayarin full sih nggak masalah selama si cowoknya mampu aja. Ya Ini kan? gue ada satu cerita lagi nih, baru kejadian belum lama, kejadian sama temen gue sendiri, dia cowok, dia curhat sama gue, dia bilang gimana ya, gue kok kayaknya apes banget deh soal relationship, dia bilang loh kenapa, iya gue tiba-tiba diputusin sama cewek gue, loh kenapa gitu kan, gue minta dia ceritain full, jadi gue tuh masih membangun karir gue, sekarang ini gue baru dapet kepercayaan lah dari bos gua gitu. Widih. Ceritanya keren kan, Widih. kayak Terus? gaji gitu, dikasih kendaraan dan segala macamnya. Oh bagus, terus kenapa diputusin? Karena cewek gue menuntut dinikahin dari pihak keluarganya, ya kan udah mungkin hampir 8 tahun pacaran gitu kan, nggak ada kejelasan, udah gitu harus ada rumah, harus ada mobil. Jadi ceweknya ini ceritanya asli orang China. Jadi kemudian orang China itu orang tuanya kalau misalnya ceweknya mau menikah nih, anak ceweknya mau nikah harus dikasih rumah dan seenggaknya kendaraan, itu kebudayaan sana. Oh, Nah gitu ini ya. ceweknya asli orang sana gitu. Terus beberapa hari kemudian gue ketemu ceweknya, gue minta cerita versi ceweknya karena kan dia minta ditolongin lah gimana nih supaya mereka bisa balikan. Jadi lu jadi penengah ya? Iya, ceweknya cerita, gini deh menurut lo aja, selama gua pacaran, gua itu banyak banget ngebiayain dia. Selama dia di luar kota, dia ngekos belum dapat kerjaan 6 bulan, itu gue yang biayain biaya kosnya, biaya makannya gitu kan. Jadi maksudnya si cowok ini cerita ke gue kalau gue misalnya cuma pengen lihat satu sudut pandang aja, nih cewek ninggalin dia pas dia lagi susah lah begitu. Terus matre lah gitu kan. Nah si cewek cerita sama gue tuh seperti itu, dia bayarin kosannya, dia bayarin makanannya, terus belum lama ini juga ceweknya tuh beli handphone, ceweknya beli handphone dan cowoknya nemenin, terus cowoknya tuh kayak mupeng gitu loh, tau lah iya. muka pengen kan iPhone 14 Pro Max kalau nggak salah, dan ceweknya nggak tega, terus beliin juga buat Iya, dia gila. gitu. Jadi maksudnya ceweknya ini cukup berkontribusi besar lah dalam hal keuangan dia lah, sampai dia bisa dapat pekerjaan yang sekarang, sampai akhirnya dia bisa dapat kepercayaan dari bosnya. Itu semua support dari ceweknya, benar-benar cewek yang biayain gitulah. Jadi kalau kita lihat dari dua sisi cerita, baik si pihak cowok maupun pihak cewek, ini banyak kejadian nih. Kayak kalau cowok yang cerita ke temen-temennya, cewek gue matre bro gitu kan, cewek gue nuntut gue ini itu. Tapi kalau kita lihat dari sisi ceweknya, sebenarnya ceweknya tuh bukan matre, tapi ceweknya ini dia tuh realistis. Kalau gue ngomongin kasus ini ya, dia realistis karena si cowok ini masih bergantung sama dia padahal udah punya pekerjaan. Keluar masih dia yang bayarin, jalan masih dia yang bayarin, masih suka ngutang pun nggak dibayar gitu. Nah menurut lu sendiri deh, kalau dalam kasus yang gue ceritain ini, gimana deh? Lu bisa bilang si cewek ini matre atau si cowok ini yang terlalu bergantung sama ceweknya? Ini awalnya kita ngomongin secara spesifiknya kasusnya split bill lah ya, ya kan? Tapi kalau menurut gue emang cowoknya aja sih yang brengsek sih, memanfaatkan kelemahan si cewek lah istilahnya. Pasti si ceweknya udah sayang, nggak mau ninggalin si cowoknya gitu kan. Tapi si cowoknya malah memanfaatkan keadaan, ya udahlah gue suruh si cewek gue beliin ini beliin itulah buat bantuin gue segala macam.
dan salah seharusnya. Menurut gue nggak salah itu. Menurut gue itu salah. Dan untuk menuntut nikah, mereka jadi nikah gak? Atau putus? Putus ya, jadi putus ya. Balikan lagi gak? Enggak. Menurut gue malah putus itu langkah yang tepat sih. Maksudnya dalam pacaran aja udah begitu, si cowoknya dibayarin segala macem, yang malah seharusnya cowoknya yang bayarin, cowoknya yang harus jadi provider, yang jadi protektor, tapi malah sebaliknya kebanyakan si ceweknya yang begitu kan. Tapi justru di kasus ini si cewek tuh nggak keberatan mau cowoknya yang bayarin atau gue yang bayarin, tapi menurut dia karena dia udah sadar sekarang ini gue dimanfaatin gitu loh. Karena memang gue lebih banyak membiayai dia, bahkan setelah dia udah punya pekerjaan pun dia nggak berusaha untuk nyicil uang yang memang dia pernah pinjam sama gue gitu. Ya justru tetap aja pas pacaran aja begini, gimana nanti pas nikah? Ya, iya kan? Itu sih. Betul kan? Konten-konten Iya gua. betul kayak gitu. Seharusnya salah gitu. Menurut gua putus itu emang langkah yang tepat sih. Kak Karin? Kalau lu kan udah nikah nih, ya kan? Wih, berapa tahun pernikahannya? 13 tahun. 13 Pacaran tahun. 6 tahun, berarti 19 tahun sama dia. Oh, berarti lu nikah tahun berapa tuh? 2010. 2010. Umur 25. Umur 25. Pacaran umur 19. Iya. Iya. Jadi gue udah setengah hidup gue sama dia. Iya. Ya kan gue 38 sekarang kan. 38 ya. Kalau masalah split bill ya sebenarnya gini. Seperti Luna bilang, tiap orang punya preferensi. Tiap orang punya culture, punya value atau punya budaya yang mereka percaya gitu. Kita ngomong ini dulu deh, kenapa sih cowok dianggap sebagai provider? Ya logika aja, zaman dulu kan cewek nggak bisa kerja, zaman dulu cewek itu tidak punya kekuatan ekonomi, ya kan, makanya yang jadi provider adalah cowok. Nah, zaman sekarang adalah zaman yang sudah cewek bisa maju, ya cewek bisa kerja dan sebagainya. Kita ngomong pacaran ya, bukan ngomong pernikahan ya. Menurutku, oke, aku pribadi, nggak ada yang salah dengan split bill. Banyak kok orang komen juga di kolom komentar, mereka dari awal split bill sampai nikah split bill and they are happy with that. Karena itulah orang beda gitu loh, ya. Sebenarnya misalkan kayak Luna, gue suka sama cowok yang bayarin karena itu value dia, nggak masalah. Ya, atau siapa cewek bilang nggak masalah. Tahu nggak jadi masalah apa? Ketika ada cowok percaya pada budaya split bill, dikatain kere, nggak modal, mau kondo. Ini masalahnya sebenarnya. Sebenarnya lu mau punya preferensi apapun terserah lu. Cuma jangan lu ngatain cowok yang punya preferensi beda dengan lu sebagai cowok yang kere. Karena belum tentu cowok seperti yang kayak tadi Luna cerita memanfaatkan, belum tentu. Ada yang bener-beneran dia lagi bangun karir, lagi nabung juga buat masa depan sehingga dia nggak mungkin selalu keluar duit. Tapi ketika makan dia bayar kok. Dan si cewek juga punya inisiatif kok gantian, nggak masalah. Jadi whatever that makes you happy, just do it gitu loh. Jangan yang kita beda preferensi langsung ngatain. Kayak cowok juga, misalkan ada cewek, gue sih suka sama cowok yang royal ya. Oh ya banyak tuh gitu. Matre, ya kan belum tentu. Iya dong, belum tentu gitu loh. Matre itu kita perlu ini kan gitu. Apa? Aku juga jujur, aku pernah bikin konten tentang masalah realistis. Ya jadi ada, ini oknum ya, nggak semua cewek kayak gini. Ada oknum cewek berkedok realistis. Ya, tapi nggak realistis. Contoh, mobil lah minimal, mobil apa Pajero, Avanza nggak mau, ya kan? Padahal mohon maaf nih, ekonominya dia sendiri nggak kayak gitu. Beda kalau maaf ya, dia anak sultan, ya wajar dong. Ini mohon maaf bukan menghina, dia sendiri nggak begitu gitu loh. Lalu dia berharap belum nikah, ditransfer, skincare harus dibeliin. Loh, lu nuntut orang yang belum jadi suami lu, ini kan nggak realistis. Tapi mereka berkedok realistis. Sementara cowok bikin versi dia, gue realistis nih. Gue pengen deh cewek misalkan gantian bayar atau gimana. Langsung dikatain, lu mah bukan realistis. Lu mah artinya cowok yang gak modal, kere dan sebagainya. Jadi kayak, kenapa cewek berhak realistis, cowok gak boleh? Gitu, oke? Balik lagi soal split bill. Kalau menurutku ya, cowok cewek sama. Kita itu mesti ngelihat karakter orang. Kita itu mesti tegas punya boundary. Salah nggak sih kita beliin sesuatu buat pasangan kita cowok cewek? Nggak salah. Dalam pacaran silakan, lu mau bayarin silakan, lu beliin sesuatu silakan. Tapi lu mesti ngeliat dia orangnya kayak apa. Tahu malu nggak? Tahu diri nggak? Sama lo, nih cowok cewek sama lo. Jangan bilang cuman cowok dong yang kayak gitu. Banyak oknum cewek kayak gitu. Banyak. Tahu nggak? Bukan hanya minta skincare, minta biayain kuliah. Bayangin, boro-boro dia yang kuliah, adeknya yang kuliah. Itu pernah heboh di Facebook. Tahu nggak komentar para cewek apa? Aduh mas, jangan perhitungan jadi orang.
Jadi si cowok ini sharing, gue pernah dimanfaatin sama cowok. Dulu gue pernah disuruh biayain uang kuliah adiknya cewek gue. Sekarang gue baru sadar kalau gue dimanfaatin. Komentar cewek, Mas jadi orang jangan perhitungan. Udahlah. Maksudku, ini maaf ya. Iya dimaafin. Berapa banyak cewek share tentang mau kondo? Banyak. Mereka sharing, dulu gue dimanfaatin gimana. Kenapa cewek boleh sharing begituan? Giliran cowok sharing dibilang lu perhitungan. Paham nggak? Jadi ketika cewek ngerasa dimanfaatin dalam relationship, mereka sharing di media sosial, semua gila relate banget, bener ya. Didukung, disupport. Giliran cowok sharing hal yang sama nih, gue dimanfaatin sama cewek nih, dibilang cowok pelit, cowok perhitungan, cowok mau kondo, perhitungan, why gitu loh. Maksudku mau cowok mau cewek, kita punya kans, punya potensi dimanfaatkan oleh oknum. Ya, jadi nggak ada yang salah kok ketika kita merasa dimanfaatkan, and then kita sharing, and then kita udah deh just stopin, nggak ada yang salah. Cuman jangan lu selalu menilai cowok yang harus selalu royal dan sebagainya. Tapi sementara cewek tuh kayak sah-sah aja gitu. Maaf ya, belum nikah tuntut sana sini gitu loh. Menurutku nggak fair. Karena mereka belum jadi suami gitu. Banyak kok cowok yang split bill dan mereka tetap bertanggung jawab sampai nikah. Bahkan sampai urusan rumah tangga semua mereka nggak masalah. Mereka kerja sama. Jadi it's just culture sih menurutku, budaya aja. Kayak kalau buat gue, kan kalau zaman sekarang aksi feminis itu kan apa yang ngomongin kita kesetaraan gender. Ya kesetaraan gender, kayak feminis itu kan kebanyakan menuntut emansipasi ya, kesetaraan gender gitu kan. Dan menurut gua oknum-oknum kayak gini ingin mempunyai privilege feminis yang keunggulan kayak tadi yang menuntut kesetaraan gender bahkan lebih dari cowok, tapi mereka sendiri ingin diuntungkan. Yang contoh pengen dibayarin, pengen dikasih segala macem lah. Tapi giliran dituntut balik seperti contoh lah bayarin balik atau misalnya traktir makan segala macam, mereka nggak mau. Menurut gua oknum-oknum kayak gini yang salah mengartikan feminis kayak gitu. Padahal sebenarnya feminis itu kan lebih menuntut emansipasi kesetaraan gender. Dan oknum-oknum kayak gini ya salah mengartikan. Feminis itu tentang apa sih? Gue setuju sama lo, feminis itu sebenarnya mengangkat emansipasi wanita, tapi kan banyak oknum-oknum ya. Tapi ini gue pengen bahas satu topik lagi nih soal konten. Kita kan sering lihat di TikTok misalnya, lu sering lihat konten, kalau lu sendiri kan sering bahas tentang konten-konten yang kayak istilahnya cowok yang dimanfaatin sama cewek-cewek, terus lu bikinin kontennya. Dan juga mungkin ada kreator lain yang bahas tentang cewek yang dimanfaatin sama cowok-cowok. Sebenarnya konten seperti ini tuh banyak banget beredar di sosial media, ya kan? Ini logika gue doang nih, kita pakai logika ya. Iya, santai ya. Algoritma TikTok itu munculin video-video yang memang lu pengen nonton. Misalnya let's say lu sering nontonnya tuh cowok yang dimanfaatin cewek. Jadi munculnya tuh itu tuh. Ya kan, makanya lu gampang ketemu konten-konten seperti itu. Begitu juga sebaliknya, cewek yang dimanfaatin cowok, kalau lu nontonnya begitu ya akan munculnya di FYP lu itu aja. Lu nontonnya tentang LOA, Law of Attraction gitu kan, gimana caranya bikin dia tergila-gila sama lo. Lo nonton tentang zodiak ini tuh kelakuannya seperti ini, ABC, golongan darah ini tuh. Pokoknya apa yang lo tonton di sosial media, yang sering lo tonton itu akan muncul di FYP, ya kan. Sama halnya konten-konten yang menurut gue sih, konten-konten yang kayak jelek-jelekin cewek atau jelek-jelekin cowok itu toxic banget. Jujur aja nih, gue gak bohong, FYP gue tuh isinya game. Karena gue suka main game kan. Dan yang biasanya konten-konten seperti itu selalu gue skip. Makanya gue kurang update nih, kalau misalnya lu kan update banget soal cowok yang direndahin cewek. Gue kurang update sama hal seperti itu karena FYP gue isinya game semua. Jadi buat orang-orang yang selalu, kayak misalnya Kak Karin kan lihat itu cowok yang biayain pendidikan adik ceweknya itu kan, di komentarnya jelek-jelek, itu bisa jadi sebenarnya kalau kita lihat di TikTok sekarang ya, karena tuh cewek-cewek kebanyakan nonton cowok yang begitu, mau kondo lah istilahnya, makanya mereka bisa komen seperti itu. Nah saran gue, kalian-kalian yang punya FYP seperti itu dibenerin deh, perluas pergaulan deh istilahnya, banyakin nonton hal yang lain deh, karena kalian tuh udah terlalu teracuni gitu, baik cewek ataupun cowok ya. Supaya berimbang ya. Iya.
teracuni cowok kayaknya nih cewek matre, nih cewek manfaatin si cowok, begitu juga sebaliknya, oh nih cowok mau kondo. Kayak standar TikTok gitu ya. Ya standar TikTok. Banyakin nonton yang lain deh kayaknya biar FYP lu tuh bersih dari hal-hal toksik seperti itu yang mempengaruhi pikiran lo gitu kan. Semakin lu tonton kayak oh iya ya bener juga ya, bisa terpengaruh sebenarnya. Itu kalau kita ngomongin soal algoritma ya. Sorry, gue mau potong lu yang soal feminis tadi. Oh iya. Gue tiba-tiba terbesit di pikiran gue. Gue kan sebagai cowok gue jujur gak ngerti nih tentang feminis. Gue cuma taunya yang apa namanya menuntut emansipasi lebih kesetaraan gender. Sebenarnya itu feminis yang dituntut apa sih? Kesetaraannya itu apa sih yang dimaksud? Dituntut gimana? Kan lu lebih paham nih, Karin. Iya. Pertama disclaimer juga, gue bukan feminis karena banyak orang kira gue feminis karena gue sering bicara tentang kesetaraan. Terus kenapa lu bicara kesetaraan kalau lu bukan feminis? Because I care about human. Menurutku kesetaraan adalah tentang kemanusiaan, humanisme gitu loh. Apa itu kesetaraan? Pertama kita ngomong gerakan awalnya dulu deh. Awalnya fokusnya adalah hak perempuan pada zaman dulu. Karena seperti kita tahu lah, zaman dulu perempuan nggak bisa berkarir, nggak bisa berpolitik, nggak bisa berpendidikan, bahkan berpendapat juga nggak bisa. Ya mereka dipandang sebagai objek dan sebagainya. So muncullah gerakan feminisme. Supaya apa? Supaya para perempuan ini punya hak yang sama. Dalam hal tadi yang gue sebutkan, pendidikan dan sebagainya dengan laki-laki. Itu pada awalnya. Cuman apapun gerakannya pasti ada oknumnya dong, dan pasti ada perkembangannya. Jadi yang tadi awalnya menuntut supaya setara, ada oknum-oknum yang ekstrim. Ya, bukan lagi menuntut kesetaraan, tapi kayak memang mereka tidak secara langsung mereka bilang ya gue pengen ngalahin cowok, enggak, tapi dari apa yang mereka sebarkan, apa yang mereka ini kan lebih kepada kebencian kepada laki-laki gitu loh. Selalu menyalahkan laki-laki, selalu melihat ini kan gara-gara laki-laki begini, ini kan semua salah. Jadi selalu menyudutkan laki-laki. Jadi ada yang ekstrim gitu loh. Cuma sekarang kita bicara yang in general aja lah, yang kayak negara kita mendukung gitu ya. Negara kita mendukung kesetaraan gender. Jadi kesetaraan gender itu membantu perkembangan negara kita. Logika aja lah. Dulu yang berdaya laki-laki secara ekonomi dan sebagainya. Jelas ketika perempuan ikut kerja sama, jelas dong, membantu dong, iya kan? Yang tadinya sumbernya dari laki-laki sekarang juga dari perempuan. So kita bicara kesetaraan gender dalam urusan negara, itu membantu negara. Karena ketika perempuan berdaya, negara menjadi lebih kuat, sama-sama karena mendukung. Yang diperjuangkan itu adalah hak dan kewajiban dasar sebagai manusia. Kalau hak, kalian bisa cek di internet, apa saja hak asasi manusia. Simple aja, hak untuk berpendapat, hak sama di mata hukum, hak untuk memilih jalan kehidupan sendiri, hak atas tubuhnya sendiri, hak untuk berpendidikan, hak untuk berkarir, hak untuk mendapatkan upah yang layak, dan berbagai hak lainnya ada di undang-undang. Apakah sekarang kita sudah setara? To be honest, kita bicara kota besar ya, kota besar Indonesia ya, nggak usah ngomongin orang luar. Indonesia, to be honest, iya, mulai ke arah sana. Sudah angkanya itu sudah naik dari tahun ke tahun. Ya, di mana dalam hal karir, pendidikan, ya kan, kebebasan berpendapat dan sebagainya, perempuan sudah mulai setara dengan laki-laki. Tapi yang disayangkan adalah orang-orang ini cuma ngelihat permukaan. Tuh kan perempuan udah bisa kerja. Tuh kan perempuan udah bisa begini. Kurang apa lagi? Kayak yang kamu pikirkan gitu. Jangan lupa, di luar perempuan yang di kota besar, ada perempuan di pinggiran. Kita ngomong pendidikan. Di kota besar mah, ya elah perempuan udah bisa S1, S2. Kota kecil, berapa banyak orang tua mikir, ngapain gua buang-buang duit buat sekolah anak perempuan? Ujung-ujungnya dinikahin orang, ujung-ujungnya di dapur. Lebih baik gua pakai uang gue sekolah anak laki-laki. Karena kelak mereka akan mengangkat derajat keluarga. Ya, itu satu soal pendidikan. Lalu kita bilang hak atas tubuh. Berapa banyak perempuan tidak punya hak atas tubuh mereka? Kamu tahu berapa banyak perempuan dipaksa hamil berkali-kali oleh suaminya? Alasannya apa? Karena si suaminya pingin punya anak dengan gender yang mereka inginkan. Jadi misalkan anaknya cewek terus nih, penasaran. Coba lagi deh. Siapa tahu abis ini cowok. Gagal lagi, coba lagi deh. Dipaksa hamil loh ya, demi suaminya pengen gender tertentu gitu. Lalu juga berapa banyak perempuan tidak bisa menolak untuk, ketika diajak berhubungan badan. Ketika gue ngomong kayak gini, pasti akan banyak cowok komen, kalau gitu ngapain nikah mbak, kalau gak mau gituan. Hey, emang gue pernah ngomong, lu gak boleh gituan? Enggak kan? Yang gue ngomong adalah, lu mau begituan, ada caranya dong. Ya, lu lihat juga dong kondisi istri lu. Tahu nggak?
banyak perempuan di luar sana bahkan dalam kondisi sakit, kondisi kecapean, bahkan ada yang baru melahirkan masih masa nifas, ada yang sampai jahitannya masih basah, dipaksa berhubungan. Mereka merasa mereka tidak punya hak atas tubuh mereka karena menurut mereka adalah milik laki-laki. Apakah orang-orang tahu tentang ini? Nggak tahu. Yang mereka tahu cuma perempuan udah bisa kerja, udah bisa jadi CEO. Enggak. Orang nggak mau tahu soal yang ini gitu loh. Jadi banyak hal sebenarnya yang perempuan belum setara. Contoh simpel, ada yang namanya hak atas rasa aman, itu ada di undang-undang. Rasa aman tuh kayak gimana tuh? Hak atas rasa aman ya kita sebagai warga negara merasa aman gitu loh, ngerti, nggak mau pergi kemana juga bebas gitu loh, merasa tenang, gimana sih, ngerasa aman gitu, merasa terlindungi lah. Hak itu kan sebenarnya, hak atas rasa aman itu kan tanpa, maksudnya mandang gender, laki-laki perempuan punya hak yang sama sebagai manusia untuk merasa aman. Tapi kita bicara di lapangan, siapa yang merasa lebih aman, laki-laki atau perempuan? Cowok, laki-laki. Laki-laki. Kamu mau pakai baju kayak apapun, pergi jam berapapun, pulang jam berapapun, ya memang pasti ada potensi, pasti cuma lebih kecil dibandingkan perempuan. Ya paling dibegal gitu doang. Iya, tapi maksudnya lebih bebas. Iya kan, kamu betul. lebih tenang. Perempuan sekalipun perginya siang tengah bolong gitu ya, masih terang benderang, di mana masih banyak orang dan mereka sudah pakai baju tertutup kayak gimana pun, mereka merasa nggak aman. Berapa banyak tuh cewek udah pakai jilbab loh, jilbab panjang, mereka merasa nggak aman. Kenapa? Adanya catcalling, dilecehkan juga secara fisik dan sebagainya. Jadi banyak hak sebenarnya yang belum perempuan dapatkan. Oke, tapi orang cuma ngelihatnya di permukaan doang, cuma soal pekerjaan dan pendidikan, padahal banyak hal. Oke, nah itu soal hak perempuan. Oke, Kesetaraan contohnya itu apa yang tadi yang soal pelecehan, jangan kan di jalan, Ya. kayak di masjid aja suka banyak Nah. beritanya. Pernah dengar gak lu, Luna? Yang jadi cewek sholat di lagi masjid, ibadah, iya. lagi ibadah, lagi sholat, Dilecehkan. iya dilecehkan. Banyak kayak Bayangin gitu. loh ya, tempat ibadah kan logikanya seharusnya membuat kita merasa tenang, aman, terlindungi. Ternyata enggak. Nah itu hak atas rasa aman perempuan masih banyak yang belum mendapatkan. Lalu soal kesetaraan, ini yang sangat disayangkan, jujur aja. Pada awalnya memang gerakan kesetaraan fokusnya pada hak perempuan, ya. Tapi sekarang zaman udah maju. Banyak orang mulai sadar ternyata yang tertindas, yang terkukung, yang menjadi korban bukan cuman perempuan. Laki-laki juga menjadi korban dari sistem itu sendiri. Contohnya gimana tuh? Tahu nggak kamu banyak laki-laki menjadi korban KDRT? Nggak tahu. Banyak. And mereka nggak bisa ngelapor. Kalau mereka ngelapor, mereka akan dianggap lemah. Ih, kalah sama cewek. Tapi giliran mereka ngelapor, ini masa gitu dong ngelapor? Banyak. KDRT-nya bukan cuma ditampar plak, enggak. Ada yang dilempar pakai pisau, ada yang dilempar pakai golok. Jangan pikir loh, bukan cuma cowok yang sadis, ada juga oknum cewek sadis loh. Sampai berdarah, kan pernah kali di VT. Nggak tahu. Ini Oke, gue nanya belum lu. pernah lewat ya. Ada oknum cewek, ini juga yang aku pertanyakan. Ini standar ganda. Ada beberapa oknum cewek sharing bahwa mereka itu punya masalah dengan emosi. Setiap kali mereka emosi, mereka mukulin cowoknya. Sampai berdarah-darah. Ada kok, dia videoin kok, berdarah-darah cowoknya cuma diam gitu. Dan dia kayak, aduh sorry ya gitu. Bayangkan kalau posisinya dibalik, cowok abis mukulin cewek, babak belur, bikin video itu, apa yang akan terjadi? Viral. Di Bakal Twitter langsung viral. dipenjara itu cowok. Semuanya isinya menghujat. Dan yang bikin sedih adalah komentar di video itu. Banyak perempuan, tidak semua, tapi banyak perempuan komen, aduh mbak, kita sama mbak. Maksudnya sama mukulin cowok juga. Oh. Aduh mbak, iya ya, beruntung ya cowok kita sabar. Gila nggak tuh? Lu masih bilang beruntung, lu udah mukulin cowok, lu masih bilang beruntung. Nah, hak inilah yang juga kita perjuangkan, bagaimana bukan hanya perempuan yang ketika menjadi korban kita bela, laki-laki jadi korban juga kita bela. Jadi gerakan kesetaraan gender bukan hanya membela perempuan di zaman sekarang, tapi juga membela laki-laki. Kereta. Laki-laki nggak kasih tempat duduk dibilang apa? Nggak gentleman. Mas ingat mas, ibumu perempuan. Aduh, udah hafal deh tuh komentar tuh. Aku pernah berapa kali bikin video tentang itu. Mbak kan perempuan ya mbak ya. Kok mbak malah biarin sih laki-laki nggak gentleman? Aku bilang, lah apa urusannya? Emang perempuan disuruh kerja rodi, diri doang gitu loh. Luna, kita kuat kan jalan berapa jam di mall, bener nggak?
pakai high heel, jalan di pasar, apa mall kuat berapa jam? Masa berdiri doang nggak kuat? Pakai alasan kan tubuh perempuan lebih lemah. Sorry, selemah-lemahnya gue masih bisa berdiri. Jadi banyak laki-laki juga tidak mendapatkan hak seperti di transportasi umum. Ketika mereka menjadi korban tidak tahu mau ngadu kemana. Perempuan punya Komnas Perempuan. Ada juga lembaga-lembaga lain yang melindungi perempuan. Laki-laki kemana? Nggak ada ini ya, Komnas laki-laki? Belum ada. Sudah ada yang orang-orang komen, iya Beb, kok kenapa nggak ada Komnas laki-laki ya? Aku pikir iya juga, kayaknya seharusnya sekarang sudah harus ada. Kenapa? Karena banyak laki-laki mereka jadi korban nggak tahu mau lapor kemana. Banyak juga laki-laki menjadi korban pelecehan, nggak tahu mau lapor kemana. Banyak. Jadi sekarang kita perjuangkan bukan hanya perempuan tapi juga hak laki-laki. Cuman sayangnya yang lebih beredar adalah yang kowar-kowar tentang hak perempuan doang. Sayangnya itu. Padahal enggak. Makanya aku tuh berusaha bikin konten itu berimbang. Aku nggak hanya mendukung perempuan ketika mereka benar atau mereka jadi korban. Aku juga dukung laki-laki. Supaya orang tahu inilah kesetaraan. Puji Tuhan ya beberapa orang sudah mulai sadar. Oh iyalah inilah kesetaraan yang sebenarnya gitu loh. Tapi ya tugas kita masih panjang. Jadi kita ngomongin masih yang kesetaraan ya. Tadi kan yang kalau di kota-kota besar udah cukup maju lah perkembangan pikiran orang zaman sekarang yang udah cewek-cewek udah dapat kerjaan yang layak, udah dapat pendidikan layak. Tapi kalau di kota-kota kecil atau di kampung kan belum dapat. Belum. Kayak kalau minggu lalu kan sempat ada Woman March gitu. Minggu lalu jadi aksi feminis di jalanan lah. Tahu. Di Monas ya, seingat gue. Atau di kota mana gitu. Gue lupa dah, di Jakarta ada pokoknya. Nah pertanyaan gue, ini kan buat menuntut kesetaraan di entah kota besar, kota kecil. Tapi yang mereka lakukan minggu lalu itu cuma di kota besar, yang Women March-nya itu. Kenapa nggak ngelakuinnya di kota kecil? Nangkep penjelasan gue? Maksudnya nggak Women March-nya di kampung-kampung atau di pelosok-pelosok yang dimana kesetaraannya itu masih kurang. Iya. Iya kan? Ngerti. Itu kenapa ya? Apa emang sengaja di kota besar biar nanti dari sosmed aja disebar gimana gitu? Sesimpel karena yang ngelakuin demonya juga wanita yang lebih berpendidikan sih dan lebih aware soal tentang feminisme ini, tentang kesetaraan hak ini. Kalau di kampung kan enggak, makanya dilakukannya di kota besar gitu. Iya. Tapi kalau dari lu berdua gimana caranya untuk meningkatkan kesetaraan gender di kampung-kampung gitu? Kalau di kota besar kan udah cukup maju nih, tapi kalau di kampung kan belum nih. Kalau dari Karin sendiri gimana? Ya, kan lu cukup handal nih. Sebelum gue lupa nih soal kesetaraan. Iya. Tahu nggak yang dipermasalahin banyak cowok apa? Apa? Ada oknum-oknum cewek keluar-keluar kesetaraan, tapi cuman hak doang. Giliran kewajiban enggak. Contoh, berapa banyak cewek nuntut masak tuh bukan kerjaan cowok doang. Udah capek gue ngomongin itu. Capek kan? Kan? Jadi maksudnya gini loh, kalau lu mau cowok belajar masak, cowok ikut mengerjakan kerjaan rumah tangga, nggak salah dong kalau misalkan si cowok juga boleh dong ada kalanya lu juga bantu gue. Misalkan kita ngomong nikah nih ya, nikah. Kita kerjasama karena kita sama-sama merintis. Boleh dong, kan setara. Jangan lu cuma minta haknya doang, cowok belajar dong. Tapi giliran cowok minta lu belajar, lu bilang, wah, lu pikir gue babu? Ya banyak sih. Iya kan, lu mau nikahin istri atau nikahin babu? Jadi sangat disayangkan bahwa gerakan kesetaraan ini dirusak oleh oknum-oknum perempuan itu sendiri sebenarnya. Jadi ada perempuan-perempuan oknum yang hanya berfokus pada hak mereka pribadi, tapi mereka melupakan bahwa laki-laki juga punya hak yang sama gitu loh. Bahwa yang punya hak asasi bukan cuma perempuan, tapi laki-laki juga sama punya hak asasi. Maksudku adalah gini deh, kalau lu mau pakai cara tradisional, go ahead, silakan. Tapi jangan lu bawa-bawa kesetaraan gender. Kalau lu ngomong setara, artinya adalah lu juga mau belajar kerjasama dengan laki-laki. Sesimpel itu sebenarnya. Bahkan maaf, kita ngomong tradisional. Emang tradisional itu kaku ya, cowok cari nafkah, cewek di dapur, iya. Tapi kan pada intinya masing-masing berkontribusi, benar gak? Masing-masing punya role. Masing-masing punya role, benar gak? Tapi ada oknum-oknum konten kreator bilang, gue mah tradisional woman. Ketika dibahas soal masak langsung marah. Lalu kan bilang tradisional, ini cowok udah oke nih tradisional, gue cari nafkah nih. Lu masak dong, lu mau babuin gue. Maksudku gini loh, jadi maaf ya, banyak oknum perempuan nggak konsisten.
Kalau memang lu mau tradisional, lu juga harus kontribusi. Lu pikir perempuan tradisional, perempuan zaman dulu nggak ngapa-ngapain, ongkang-ongkang kaki? Kagak. Jadi banyak perempuan mungkin ya fokusnya itu, aduh gue pingin diratukan, aduh gue pingin gini. Fokusnya itu santai-santai. Padahal yang namanya relasi, lu mau pacaran atau apalagi nikah, lu kerja keras, lu kerja sama-sama dengan laki lu. Terserah lu mau aturnya gimana, intinya lu ada kontribusi. Bukan yang semua diserahkan ke laki, sampai ada yang bawa-bawa agama. Cuci piring itu bukan tugas perempuan ya. Masak tuh bukan tugas perempuan ya. Coba baca tuh. Itu tuh laki-laki. Ya Allah Tuhan, masa semuanya dikasih ke laki-laki? Kasian banget itu laki-laki gitu loh. Maksudku, ya lu terserah deh lu pilih cara apa. Intinya gini, lu kontribusinya apa? Udah simpel gitu aja. Jangan lu cuma nuntut laki A sampai Z, lu nggak ada kontribusi, nggak bisa. Lu bukan princess gitu loh. Jadi ya itu, maksudnya gerakan kesetaraan gender banyak dirusak oleh oknum-oknum perempuan itu sendiri. Jadi jujur agak sulit. Makanya aku berusaha menjadi penengah, berusaha edukasi orang-orang, enggak, kesetaraan itu seperti ini loh. Ya, bukan hanya pada hak tapi juga pada kewajiban dasar sebagai manusia. Itu yang aku berusaha sedang lakukan sekarang. Iya, ada juga sih Kak, misalnya yang soal, kita tahu lah ya Indonesia itu nomor 3 fatherless, negara fatherless. Yang orang-orang tangkap itu fatherless adalah ayah yang kerja mungkin sampai malam, sampai nggak bisa main sama anaknya. Padahal sebenarnya konteks yang dimaksud dengan fatherless ini adalah kebanyakan bukan karena mereka pulangnya lama atau jam kerjanya lama, tapi ketika pulang kerja memang nggak main sama anaknya. Mereka pergi nongkrong sama temennya, mereka pergi melakukan kegiatan hobinya gitu kan, kurang menghabiskan waktu bersama anaknya. Bisa juga sebenarnya misalnya istrinya lagi kerepotan cuci piring atau misalnya lagi bersih-bersih rumah, orang tua bagian ayahnya ini nggak mau bantu jaga anaknya sebentar, liatin anaknya. Sebenarnya yang dimaksud dengan fatherless kan seperti itu ya. Tapi banyak yang bilang soal fatherless ini karena jam kerjanya mereka lah, ya kan, beralasannya seperti itu. Ini ada oknum nih, salah satu kreator gue tahu. terus Gue tahu. Karena mungkin ceweknya yang matre, terlalu banyak menuntut, sehingga si ayah harus bekerja lebih keras, pulang lebih malam, gimana caranya mencari rejeki gitu kan supaya bisa memenuhi kebutuhan si cewek. Padahal sebenarnya fatherless yang dimaksud ini adalah yang tadi gue bilang, si ayah kurang menghabiskan waktu sama si anak, walaupun kerjanya sudah lebih awal ya pulangnya, tapi mereka emang ignoran aja. Ya kan, kayak tadi Kak Karin bilang, kalau misalnya perempuan itu kesetaraan gender, ya mungkin bisa bantu cari uang, tapi pekerjaan rumah tangga juga laki-laki bantuin sebenarnya kan kayak gitu. Nah tapi masih ada sebagian besar laki-laki yang memandang gue kerjanya cuma cariin duit doang gitu loh, gue nggak harus bantuin lo jaga anak gitu kan. Jadi gue pulang kerja, gue udah capek seharian di kantor, gue maunya rebahan doang, gue maunya nonton TV, main game, pergi nongkrong. Anak itu urusan lo gitu kan. Makanya kenapa disebutnya fatherless gitu. Gue pikirnya fatherless itu nggak punya bapak anjir, yang udah meninggal bapaknya. Enggak, punya luas sebenarnya. Jadi ada yang termasuk nggak punya bapak, tapi ada yang bapaknya ada tapi serasa nggak ada. Dan itu aku udah riset, faktornya itu salah satunya sebenarnya ada unsur cari nafkah. Ada. Jadi misalkan kayak bapaknya mesti kerja di luar kota, atau bapaknya mesti karena penghasilan kurang mesti ekstra kerja lagi, itu ada. Cuman ada juga karena, nah ini nih berkaitan lagi-lagi dengan hak asasi laki-laki, perceraian. Undang-undang kita itu kan anak di bawah 18 atau berapa gitu kan, hak asuh itu kan ke perempuan, ke ibu, bukan ke laki-laki. Nah jadi banyak kasus di mana karena perceraian si ayah tidak bisa berkesempatan ketemu dengan anaknya. Nah inilah juga termasuk yang kita perjuangkan, hak asasi laki-laki. Hendaknya hak asuh itu jangan dilihat by gender, tapi dilihat siapa yang capable ngurus anak, siapa yang dekat dengan si anak gitu loh. Toh sama-sama kok sebenarnya, cuman kan lebih ke siapa, seharusnya kan begitu. Ini yang banyak juga disuarakan oleh banyak cowok di luar sana kok. Mereka marah dengan hukum ini karena nggak adil. Karena ada kasus misalkan yang selingkuh tuh ceweknya, istrinya, yang brengsek istrinya, tapi yang dapat hak asuh istrinya. Si cowok nggak bisa, kenapa? Karena anaknya belum 18 tahun gitu loh.
Nah, jadi ini juga salah satu yang kita perjuangkan, gimana laki-laki punya hak juga nih dalam hal hak asuh. Jadi jangan cuma dilihat gendernya, jangan cuma dilihat oh kan ibunya udah melahirkan, enggak, tapi lihat siapa yang punya kapasitas untuk mengurus, oke? Nah, kayak tadi Luna bilang juga yang kembali ke fatherless, salah satunya alasannya karena banyak sebenarnya oknum laki-laki berpandangan secara tradisional di mana tugas mengurus anak adalah tugas perempuan doang. Padahal ya tugas ngurus anak, ya tugas berdua. Lu bikinnya berdua, logika aja deh. Katanya laki-laki pakai logika, bener nggak? Ayo kita main logika. Lu buat berdua. Itu hasil berdua, hasil produksi berdua. Ya. Kenapa tanggung jawabnya cuma satu orang? Ah, ayo logika kan? Lalu juga ada, kayak tadi Luna bilang, di kolom komentar ada juga bilang, sama kayak Luna. Kayaknya itu pengikutnya sih kayaknya. Fatherless itu karena cewek modal anu. Ini mohon maaf nih, berapa banyak perempuan bekerja? Berapa banyak perempuan ikut andil dalam ekonomi keluarga? Banyak. Gue sering lihat juga. Berapa banyak single mother? Gue juga sering lihat banyak cewek yang masih hamil tapi masih ngantor gitu banyak. Tapi apakah mereka lalai kepada anak? Ya mungkin ada lah, mungkin ada. Tapi persentasenya lebih banyak yang mana? Cewek pulang kerja, perempuan pulang kerja. Udah makan belum? Gimana PR-nya? Mereka peduli. Capek loh. Emang dipikir nggak capek? Sama capeknya kayak cowok kerja. Tetap ngurusin anak. Pertanyaannya, kita pakai logika. Kalau dia bilang fatherless itu karena maaf ya, cewek modal anu, seharusnya kita motherless. Tapi kan enggak. Iya kan? Fatherless artinya apa? Memang ada laki-laki yang belum paham peran sebagai seorang ayah itu seperti apa. Ya, jadi kebanyakan orang tuh cuma nyalain karena masalah nafkah. Sebenarnya enggak. Kalau kita bicara nafkah kan banyak perempuan cari nafkah, banyak kok single mother juga, tapi they still care about their kids. Jadi masalah nafkah itu sebenarnya, apalagi zaman sekarang, misalkan LDR nih, LDR aja, bapaknya jauh kerjanya, dinas. Kan udah ada ginian handphone, iya kan, udah ada voice note, video call, udah beda lah dengan zaman dulu yang pakai surat gitu kan. Jadi bisa gitu loh. Memang tidak harus 100% sama kayak perempuan, setidaknya lu punya waktu. Setidaknya lu care sama anak lu gitu loh. Jadi sebenarnya malu mau atau enggak, sebenarnya lebih ke situ. Gitu sih menurutku. Jadi fatherless ya itulah. Di sudut pandang gue juga ya Kak Karin ya, Riko ya. Ini sebenarnya karena kurangnya awareness terhadap kesiapan. Iya. Biasanya perempuan itu kan kayak ada lah di Indo itu kan di usia berapa kalau belum nikah kayaknya perawan tua gitu kan, atau mungkin tuntutan dari orang tua harusnya kamu udah nikah dan segala macamnya. Mungkin kebanyakan perempuan tuh merasa oh gue udah siap nih secara mental, gue udah siap punya anak, gue udah siap mungkin ekonomi gue juga bisa bantuin suami gue misalnya. Tapi mereka tuh kebanyakan nggak mikirin soal mental si suami, calon suaminya, apakah sudah siap secara keuangan, dan yang paling penting adalah secara mentalnya. Jadi ini juga penting sih, makanya gue sangat menyuarakan di konten-konten gue, biasanya juga di live, banyak banget yang curhat sama gue soal kesiapan menikah ini. Kayaknya gue udah siap menikah, tapi kok laki gue nggak ajak-ajak gue nikah. Gue selalu kasih tahu mereka soal jangan mikirin diri lu doang gitu, soal kesiapan ini, laki lu juga harus siap. Secara finansial udah siap, udah siap. Tapi secara mental udah belum. Karena nggak semua orang siap punya anak, nggak semua orang siap untuk berumah tangga gitu loh. Jadi walaupun secara duitnya sudah siap, coba pertimbangkan secara mentalnya ini sudah siap atau belum gitu loh. Jangan mikirin diri lu doang aja. Kebanyakan nih, gue bilang berat di perempuan ya. Karena mungkin terbatas usia gitu kan, mereka terbatas usia, budaya, terus orang tua gitu kan. Nah itu juga salah satu yang gue suarakan sekali sih di konten-konten gue, kesiapan soal pernikahan ini. Makanya kalau kita ngomongin menikah ya, kalau menikah di zaman sekarang kan udah peraturannya cukup jelas dan banyak fasilitas lah. Kayak contoh kalau mau menikah nih kita bisa buat perjanjian pranikah, ada juga bisa ikut kelas parenting kan banyak tuh. Kalau zaman dulu kan belum ada kayak begitu ya, kayak masih belum banyak yang menyuarakan lah. Jadi kalau mau menikah sih memang bener-bener butuh mental dan finansial yang kuat sih. Gila, kayak contoh lu jangan kan ngomong soal kehidupan setelah pernikahan deh. Kalau mau buat pesta nikah aja kan pasti banyak yang dituntut juga kan sama orang tua. Kita harus yang megah, harus ngundang banyak orang biar nggak malu, makanannya harus enak. Itu biasa pernikahannya pun juga mahal itu buat bikin pesta. 50 juta pun juga belum tentu
hall hotel gitu. Kalau Oh, itu 50 nggak juta mah cuma cukup. lu Iya, nggak restoran mungkin. cuma rawa meja itu. Itu pun kalau nikah yang di buka di tengah jalan pun juga nggak tahu 50 Nggak juta bisa. pasti lebih mahal. Ya. Apalagi lu mau di lobby hotel gitu lebih mahal lagi. Atau belum lagi kalau setelah pernikahan beli popok bayi kan lu juga udah pasti ngalamin kan? Iya, Beli banget. popok, beli susu. Itu pun popok juga seminggu pun udah lama banget itu habis ya kan? Ganti popok sehari berapa biasa? Tergantung lah. Iya. Dia lagi sehat nggak? Kalau lagi mencer-mencer ya habis. Iya habis. Lu lagi susu. Iya kan? Iya. Ya makanya ya udah. Intinya kalau punya anak bener-bener biaya besar sih. Iya, biaya besar banget. Iya, betul anak anugerah ya, cuman ya pertimbangkan matang karena biayanya besar banget sih. Besar banget. Terus juga kan ada juga tuh pandangan yang bilang banyak anak banyak rezeki tuh. Yang biasa dianut sama orang-orang yang ekonominya di bawah lah. Itu ada penjelasannya. Iya ada, Iya kan? gue jelasin dulu. Kayak memang banyak anak memang banyak rezeki, tapi kan untuk membesarkan anaknya kan butuh biaya juga kan. Banyak rezeki yang harus dicari. Iya Banyak banyak, rezeki itu. iya banyak rezeki yang harus dicari. Cuman ya itulah sebenarnya kan istilah itu ada zaman dulu. Betul. Ya, yang perkebunan itu kan. Iya, Jadi banyak anak banyak rezeki maksudnya banyak yang ngebantuin di kebun. Jadi bukan yang turun, cuman banyak orang salah paham gitu loh. Oh ya udah banyak anak banyak rezeki. Seakan-akan kayak rezeki langsung datang ya kagak. Lu banyak anak artinya kalau zaman dulu kan banyak yang bantu nih. Kalau zaman sekarang kagak. Artinya kerja lagi. Ya tapi kan banyak anak banyak rezeki zaman sekarang anak-anaknya disuruh ngemis, Iya. ngamen-ngamen gitu di jalan. Banyak lah gitu Iya. kasihan. Ya, ada juga kan kasus yang sempat viral itu. Yang apa tuh? Seorang anak SMP, dia tuh sangat berprestasi di sekolah, juara umum bukan juara kelas lagi, tapi dia nggak mau sekolah lagi karena orang tuanya itu punya anak bayi, adiknya berarti yang harus dibeliin susu gitu. Jadi dia nggak mau sekolah lagi, gurunya sampai datang kayak ayolah sekolah, bujuk gitu, dia tetap gak mau sekolah karena punya pikiran gue harus bantuin adik gue nih. Ya kan, sebenarnya anak SMP itu kan nggak harus mikirin soal aduh keuangan orang tua gue seperti apa, itu balik lagi sih nggak tahu lah, ini termasuk pro dan kontra lah ya. Gimana caranya kita di generasi muda yang lebih muda lah sekarang daripada mungkin yang dulu, lebih mikirin soal kesiapan ekonomi sih, jangan sampai kayak anak lu jadi korban. Kalau dulu mungkin ya soal seperti ini kurang disuarakan lah, kalau kita kan sekarang lebih tahu lah ya, lebih sering nonton konten, misalnya sering baca artikel gitu kan. Itu Tapi sih. sekarang udah mulai ada tren di mana perempuan laki-laki nikahnya itu umurnya 30 tahun ke atas. Oh gitu. Iya. Oh. Jadi ini ada prediksi 2000 berapa gue lupa ya, 2050 atau berapa, kemungkinan akan terjadi penurunan populasi. Kalau sekarang masih nih banyak nih ya populasi gitu ya. Kalau nanti kalau nggak salah ya 2050 kalau nggak salah ada kemungkinan turunnya populasi karena anak-anak zaman sekarang trennya itu nikah di usia lebih tua gitu loh. Jadi kan berarti kan kemungkinan untuk punya anak kan juga pasti lebih kecil dong ya kan dibandingkan sama usia muda gitu. Jadi gue baca sih gitu di detik.com. Oh gitu ya. Udah mulai sadar berarti orang-orang bahwa oh punya anak itu nggak gampang ya, punya anak tuh tanggung jawab ya. Bagus dong ya kan. Walaupun ya memang resikonya itu ya penurunan populasi. Oh, gue baru tahu tuh tentang itu. Ada di detik ada. Kalau di Korea kayaknya udah begitu deh, iya gak sih? Iya. Jepang juga. Ya Jepang juga ya, yang nikahnya ya udah lu di atas 30 nggak apa-apa. Kalau di sini kan ditakut-takutin sama orang zaman dulu kan. Ya nanti lu jadi perawan tua lu kalau nggak nikah cepet gitu. Punya anak susah. Iya, punya anak susah gitu. Padahal sebenarnya kalau zaman sekarang mah udah makin, kita ngomongin orang yang ekonominya menengah ke bawah ya. Ya makin susah cari duit. Yang orang miskin semakin miskin, orang kaya semakin kaya. Dan kalau menurut gua fair sih kalau misalnya nikahnya itu ya di atas 30. Iya, lebih siap kan, lebih mateng. Ya lebih mateng. Iya. Setidaknya lebih berencana lah. Benar. Iya. Gue aja pun sendiri sebagai cowok takut gue Iya. buat nikah. Karena besar ya tanggung Betul, jawabnya besar ya. banget. Karena kalau lu misal gue nih nikah sama pacar gue, siap nggak siap lu dianggap siap Iya. sebagai cowok. Iya. Lu udah nikahin anak orang ya berarti lu udah siap. Terlepas dari apapun finansial yang lu punya atau kesehatan mental apa segala macam, dianggapnya siap. Iya. Dan gue sih ngeri sih jujur sebagai cowok. Gue kan sekarang 29. Terus ya udah. Oke, menikahlah kalau kamu siap. Iya. Jangan pernah paksakan, serius. Iya. Kalau lu sering ditanya gak kapan mau nikah gitu?
Mungkin karena saudara-saudara gue udah pada nikah lah ya, yang Iya, lebih muda-muda tuh ceritanya ya. sepupu-sepupu udah pada nikah duluan, udah pada punya anak, gue belum nikah. Jadi mungkin ada pertanyaan seperti itu, tapi gue menjelaskan bahwa ini pilihan gue. Memang gue konsennya lebih, gue harus sebelum menikah gue harus punya duit dulu yang memang gue bisa pegang gitu. Gue juga punya ketakutan sendiri lah sebenarnya tentang menikah itu. Gue nggak tahu masa depan tuh akan seperti apa gitu. Jadi lebih baik gue mempersiapkan soal hal keuangan ini. Kalau gue udah siap, gue menikah gitu. Tapi mungkin ya orang tua gue agak skeptis sih soal pendapat itu ya. Masih lo orang tua kan. Iya gitulah. Terus kan lu udah nikah nih. Terus lu pas awal-awal nikah begitu gak mikirnya? Oke, ini jujur aja, kita mah sharing aja ya, supaya jadi pelajaran buat banyak orang. Oke. Yang dulu punya perhitungan tentang bagaimana menikah dan sebagainya adalah suami gue. Sementara gue you know lah, ya masih muda atau gimana. Kapan nikah? Kapan nih? Iya. Ngerti nggak? Gue yang ngebet. Itu jujur salah satu hal yang gue sesali. Bukan gue menyesal menikah, enggak. Tapi kenapa gue menikah tidak dengan kesiapan gitu loh. Oh jadi dulu kurang siap gitu? Kurang siap. Dalam artian gini, gue nggak tahu dunia pernikahan kayak apa. Yang ada di bayangan gue, nih mohon maaf nih ya, nikah itu kayak you know, princess happily ever after. Karena apa? Karena kita itu kan sering nonton drama-drama romantis gitu kan, sering nonton dongeng-dongeng princess. Ini jujur aja supaya ini jadi masukan buat banyak perempuan terutama, karena kan yang banyak terjebak hal ini kan kebanyakan perempuan. Mereka dibombardir dengan fantasi-fantasi, oh ini romantis begini, iya kan? Nah, salah satu kesalahanku adalah aku terlalu memikirkan pestanya gimana, tapi nggak belajar tentang bagaimana setelah menikah, nggak belajar. Nah, suamiku yang dari awal dia punya pikiran, nggak bisa, nikah itu nggak segampang itu. Nikah itu butuh banyak persiapan, harus banyak yang dipikirkan dan sebagainya. Dia tuh udah dari awal dia mikirin. Makanya ketika dia putuskan, ayo kita nikah, itu dia benar-benar siap. Gitu loh, aku jujur aja gitu ya. Nah, akhirnya puji Tuhan karena dia udah siap ya, dia akhirnya bisa bantu aku juga untuk lebih dewasa gitu loh. Ya, ketika awal-awal ada tantangan lah, challenge gitu ya dalam pernikahan, gue merasa oh gini ternyata pernikahan. Yang awalnya gebu-gebu gitu kan, I really want it gitu kan, pas udah gini gitu loh, ngerti nggak? Akhirnya sekarang kita udah 13 tahun menikah, kita suka ngobrol gitu kan, kita diskusi dan sebagainya. Dan suamiku sama juga, walaupun menurutku ya dia udah siap, tapi tetap menurut dia juga ada hal yang seharusnya bisa lebih baik lagi dari dia, menurut dia loh ya. So makanya dia bilang ke aku, kamu bikinlah bukunya atau kontennya apalah supaya orang tuh mempersiapkan diri tentang pernikahan gitu loh, karena memang begitu banyak kejutan dalam pernikahan. Aku nggak bilang pernikahan itu buruk, enggak. Pernikahan baik, ya single juga baik, sama aja. Cuman dalam pernikahan itu begitu banyak hal yang kompleks yang perlu kita pikirkan gitu loh. Kita nggak hanya mikirin kita berdua, tapi ada urusan mertua, ipar, finansial, apalagi udah ada anak. Masalahnya begitu kompleks. Jadi kalau kita nggak siap, misalkan nih kita masih punya masalah dengan emosi misalkan, itu kan mempengaruhi pernikahan. Iya kan? Atau misalkan kita punya masalah mental, itu kan juga mempengaruhi pernikahan. Jadi begitu banyak hal yang perlu dipikirkan sebelum menikah. Jadi suamiku bilang, kamu bikinlah apalah gitu untuk edukasi orang gitu. Karena memang begitu pentingnya kesiapan untuk menikah itu. Padahal aku udah nikah dengan orang yang tepat loh ya. Aku udah nikah dengan orang yang baik loh ya, bayangin. Nikah dengan orang yang tepat tidak menjamin pernikahan itu bisa berjalan langgeng. Karena itu tadi, masalahnya begitu kompleks. Apalagi kalau kita sampai salah milih orang. Ya itulah, udah kayak neraka. Iya, sebenarnya itu kita juga harus lebih spread awareness lagi soal, gue juga pernah bahas nih soal orang-orang yang mungkin nggak notice itu ya. Ini penonton gue kalau berdasarkan data, kalau gue lihat 80% itu perempuan dan usianya itu kebanyakan di 21 sampai 24. Sering banget orang tuh kayak ngomong, gue udah siap nikah, tapi gue selalu pertanyakan, apakah lu memang sudah menerima sikapnya, sudah bisa menoleransi kekurangannya? Karena ketika menikah nanti itu nggak tambah baik, bisa jadi tambah buruk. Ini kita ngomongin soal sikap atau kekurangan seseorang ya. Kalau lu nggak bisa menerima, sekarang aja lu nggak bisa menerima, menikah nanti itu udah lebih parah lagi biasanya. Jadi gue selalu kasih tahu ke temen-temen, coba deh, jangan mikirin cinta doang, jangan mikirin tentang pengen punya anak doang, tapi lu nggak mikirin soal ini nih, sikap pasangan lo, sikap lo sendiri sudah dipertimbangkan atau belum. Lo sendiri mikirin anak nih, pengen bikin anak,
udah tahu cara ngedidik anak belum, udah tahu biaya anak mahal belum, kayak banyak banget pertimbangan yang memang harus kita kasih tahu lah ke teman-teman ini yang mungkin let's say lebih junior daripada gue. Bukannya gue merasa gue lebih senior sih, cuma mungkin gue udah lebih memikirkan ini dahulu, jadi gue bagikan insight gue gitu. Terus kalau dari Karin sendiri kan lu udah menikah nih 13 tahun, kira-kira nasihat apa yang menurut lu paling penting untuk menjaga pernikahan? Yang pertama tentang memilih pasangan. Lu nggak usah milih pasangan yang sempurna, tapi lu pilihlah pasangan yang bisa menghargai lu sebagai manusia. Itu penting banget. Lu di awal, cowok gue mah romantis, kok udah nikah berubah? Ya iyalah, masih masa awal, cinta masih hormon, ya kan? Jadi jangan cuma ngelihat itu orangnya romantis atau enggak, tapi ngelihat gimana dia memperlakukan lu. Setiap hari, setiap ketemu, ketika dia lagi marah, dia punya masalah, di depan orang, nggak ada orang, gimana dia memperlakukan lu. Itu penting sekali loh, serius. Saling menghargai itu penting banget, apalagi pernikahan. Penting sekali. Yang kedua, pilihlah orang yang mau belajar. Nggak ada orang yang sempurna. Ya, kamu sesiap-siapnya kamu, aku yakin nggak mungkin siap 100%. Nggak mungkin. Pasti ada keraguan. Ya. Sesiap-siapnya kamu, sebelajar-belajar kamu manusia, punya kekurangan. Iya kan? Sama pasangan kamu juga. So kita nggak mungkin pilih orang yang sempurna. So pilihlah orang yang mau belajar. Kalau salah, minta maaf. Kalau salah, mau memperbaiki diri itu. Jadi jangan lu cari yang Prince of Charming atau yang cewek yang perfect, no. Cari yang mau belajar. Lalu juga cari orang yang mau berjuang dan bertumbuh sama-sama. Karena pernikahan is not fairy tale. Kalau aku bilang ya, pernikahan itu kayak battle gitu. Kita ke medan perang. Berjuang sama-sama di medan perang. Sama-sama ya berjuang. Sama-sama bukan berjuang. Malah battle satu sama lain. Bukan. Kita jadi ada sesuatu yang kita ingin perjuangkan bersama, kita lewati di itu medan perang itu sama-sama. So it's not fairy tale, ya. Jadi menurutku lebih kepada medan perang sebenarnya, karena begitu banyak challenge, begitu banyak tantangan gitu loh. Karena kita kan diasah menjadi dewasa dalam pernikahan gitu. Terus juga pilihlah pasangan yang punya pemikiran jangka panjang. Maksudnya kayak gimana tuh? Dia tahu dia mau ngapain. Dia tahu dia mau capai apa dalam hidup ini. Lalu juga kalau dia melakukan sesuatu, dia pikirin efeknya. Banyak, hubungan gagal salah satunya karena ada orang-orang yang pemikirannya cuma jangka pendek. Asal seneng, asal enak. Nggak dimikirin efeknya apa. Misalkan, kalau gue ngechat cewek begini efeknya apa ya? Nggak dipikirin. Pokoknya, ya elah cuma gini doang. Jadi mereka nggak mikirin gitu loh. Nah, kalau pasangan yang siap menikah itu adalah cewek cowok sama, punya pemikiran jangka panjang. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu, dipikirin konsekuensinya apa, efeknya apa. Ini penting banget, apalagi dalam pernikahan. Karena pernikahan adalah hal yang serius, bukan main-main. So you must think better, ya. Berpikir 1000 kali sebelum melakukan sesuatu. Karena impact-nya luas, bukan hanya ke kita, ke anak, keluarga. Luas sekali. Itu sih menurutku nasihat itu. Yeah. Memilih pasangan, pilihlah yang tepat, bukan yang sempurna. Terus kalau kayak dari sisi finansial sendiri, kira-kira gimana? Oke, kalau kita ngomong finansial ya, tiap orang itu punya definisi mapannya masing-masing. Aku jujur ketika aku nikah dengan suami waktu itu nggak mikirin tuh mapan atau enggak. Cuman yang aku tahu dia kerja, aku kerja pada saat itu. Jadi yang aku lihat adalah tanggung jawabnya. Dia pekerja keras, dia tanggung jawab, tahu malu, tahu diri, itu penting menurutku. Cowok-cewek sama. So aku nggak mikirin soal mapan, yang penting dia ada kerjaan, aku ada kerjaan. Oke, kita nikah. Tapi kan ada orang yang punya, minimal gue punya ini dulu deh, minimal enggak. Kalau kita, kebetulan kita ya, nggak harus sama orang lain ya. Kita awal tuh ngontrak dulu. Belum punya mobil, cuman punya motor. Jadi ngerasa itu panas, hujan-hujanan, ngerasain gitu. Tapi is oke, kita berjuang sama-sama dari nol. Sampai sekarang kita bisa beli rumah, kita bisa beli mobil. Jadi menurutku ya, tentang finansial, setidaknya ada tabungan lah misalkan untuk 1 tahun ke depan misalkan, minimal ya. Lalu juga gajinya kira-kira cukup nggak? Entah gaji suami atau dibarengin cukup nggak buat kehidupan? Oke. Lalu juga menurutku ya nggak usah yang perfect lah, harus rumahnya menurutku enggak, karena nggak akan pernah puas, beneran deh. Aduh kayaknya kurang nih, nggak akan nikah kalau kayak gitu. Setidaknya menurutku yang penting ada kerjaan yang settle, ada penghasilan yang settle, lalu ada tabungan untuk 1 tahun ke depan. Setidaknya itu menurutku. Ya, kalau soal rumah atau apa ya terserah orang sih. Menurutku sih gitu.
Karena bisa berjuang sama-sama kan dalam pernikahan. Ya sih, gue aja kadang sempat mikir, gila gue umur kan 29. Nikah sih mau, cuma kayak gue masih belum punya apa-apa gitu. Mobil belum ada, rumah pun juga belum ada. Gue takutnya nanti setelah nikah harus ngontrak di kosan atau gimana, gue juga takut sih kayak gitu. Bisa oke sih, preferensi masing-masing sih. Kayak seakan-akan, ya gila, masa gue sama istri gue ngontrak gitu, kayak seakan-akan gue nggak bertanggung jawab gitu sebagai cowok. Jadi kayak ada rasa takut sendiri gue, ada rasa takut gue. Terus kalau dari ke Luna lagi, misalnya lu ditanya nih, kira-kira mau nikah umur berapa gitu, lu jawabnya umur berapa? Misalkan lu sekarang udah siap lah, ngomongnya udah siap secara mental, udah finansial udah siap gitu, kira-kira targetnya di umur berapa? Gue gak ada target umur sih, jujur aja. Iya, jangan pakai target. Gue gak menargetkan umur, asal gue udah siap. Memang persiapan gue memang ada beberapa persiapan. Gue ada komitmen sama pasangan gue. Kalau kita mau menikah harus ini, dan kita sepakat. Dan kalau itu sudah siap semua baru kita menikah. Terlepas mungkin nanti umur gue 35, nggak masalah. Yang penting itu harus ada dulu gitu. Bagus nih ya. Tapi tidak mementingkan status, keren. Kalau dari orang tua lu gimana? Mereka cukup strict gak dalam hal ini? Kalau orang tua gue, kalau bahasanya tuh bohwat ya, kayak ya, apa bohwat. Udah capek ngomongnya ya. Keras kepala gitu. Ya bohwat deh kayaknya, udahlah terserah lo gitu. Emang nyokap gue tuh sangat amat strict aslinya. Cuma gue tuh selalu perlahan menggerus batu nih istilahnya. Gak bisa begitu mah, ini prinsip gue, itu prinsip lo, prinsip gue begini, gue harus begini nih, berani. gitu. Ya memang kalau kita ngomongin secara kasar ngelawan lah, gitu ya. Gue ngelawan orang tua sampai akhirnya mungkin dia sekarang lebih mengerti ya. Ada rasa bohwatnya juga sedikit, tapi sekarang lebih mengerti lah kenapa gue akhirnya memutuskan seperti ini gitu. Tapi mungkin karena orang tua kita itu udah masih terpengaruh sama yang zaman dulu gak sih? Kalau zaman dulu kan nikah memang mahal, tapi tidak semahal sekarang. Kalau nikah zaman sekarang kan harus yang banyak orang mau yang megah, yang undang banyak orang, mahal lah. Tapi kalau zaman dulu ya udah, kalau mau nikah aja. Yang mau penting nikah sederhana ya. Boleh, yang mewah pun lebih boleh. Tapi kalau zaman sekarang kan orang-orang mau nikah yang mahal-mahal kan karena gengsi ya. Iya kan. Nikah itu murah, gengsinya yang mahal. Iya, gengsinya mahal. Sebenarnya kalau lu mau nikah di KUA pun juga bisa. Tinggal bikin buku doang gitu. Tapi kan gengsinya ada yang mahal sebenarnya. Enak kan tuh nikah traveling, abis nikah jalan-jalan deh. Justru kalau banyak tuh, duit. Yang enak tuh nikah pas COVID tau yang kemarin tuh. Iya, itu murah, semuanya jadi iya murah. Kan? Ada orang kan banyak beralasan nih lagi COVID, udah nggak usah ngundang banyak orang lah. Iya kan? Iya. Banyak pun juga yang nikah di KUA doang akhirnya. Ya udah, yang penting bikin buku selesai. Bagus sih ada alasan. Iya, enak kayak gitu. Tempat resepsi juga jadi murah loh kemarin. Bener. Iya, enak banget loh. Berarti udah lewat nih, kasihan nih orang udah lewat. Makanya sampai ada temen gue nih, jangan sampai kita menikah sebelum COVID selesai nih. Sampai akhirnya mereka nikah beneran saat COVID. Iya. Karena takut biayanya bengkak gitu. Iya. Ada yang gitu. Tapi emang mahal sih, serius mahal loh, beneran loh. Nyewa tempat, foto, aduh mahal. Gila, jangan kan nikah nih, gue sewa studio aja mahal nih. Buat lu berdua nih, spesial nih. Waduh. Jadi gak enak gue. Enakin lah, kan buat konten dar. Iya. Tapi yang soal nikah lagi ya, orang juga banyak mikir, yang mending nggak apa-apa deh gue nikah mahal, nanti juga balik modal gitu kan, dari angpau, duit gitu. Tapi belum tentu juga balik modal, belum tentu. Pada kenyataannya justru enggak loh. Banyak yang enggak, banyak yang nombok. Iya, banyak yang nombok, bahkan sampai ngutang-ngutang. Iya. Yang orang tua bantu bayarin, yaudah Nina saya bantu bayarin, tapi ujung-ujungnya malah di belakang ngutang gitu, ngutang catering, ngutang hall segala macem kayak gitu. Tapi yang susah tuh sebenarnya yang terikat dengan budaya sih. Kita kalau yang misalkan kita pakai cara modern kan pilihan kita ya. Tapi kan ada beberapa orang yang memang masih memegang erat budaya. Tuntutan orang tua, tuntutan keluarga, mau nggak mau dipenuhin gitu loh. Nah itu yang berat di sana sebenarnya. Yang sembelih kerbau itu nggak sih? Pokoknya yang kayak mesti ngundang orang banyak, banyak loh. Ada kan berapa daerah. Tapi ada juga yang daerah yang juga ada sembelih banyak. kerbau. Iya, ratusan juta. Itu yang susah. Mereka tuh nggak punya pilihan gitu. Kalau kita kan terserah kita, mereka nggak punya karena mereka terikat budaya. Kasihan sih orang-orang kayak gitu. Tapi aku bilang aku salut. Mereka bisa ngumpulin segitu, gila berapa duit gila. Keren sih mereka. Gila sih. Jadi takut nikah gue. Duitnya itu gila banyak banget.
Terus- Sebenarnya mah sepakat lah berdua. Intinya gini loh, misalkan kamu takut nikah nih, kamu bilang sama pasangan kamu takutnya di mana, lalu dia juga sampaikan perasaannya, lalu kalian buat, you make your own rules. Pernikahan itu kan aturan sendiri. Sebenarnya kan gitu. Ya memang sih keluarga terlibat, iya, tapi kan utamanya siapa kalian. Jadi hadapi rasa takutnya, karena nggak mungkin kamu akan ngerasa diri kamu siap 100% tuh nggak mungkin. Jadi dibicarakan aja yang kurang apa, yang belum apa, kita mesti siapin apa ya gitu. Yang penting dari calon mertua aja ya, yang kita harus lebih lebih kita asah lagi ya. Dibikin lemah, dibikin lembek gitu biar setidaknya nggak ikutin pemikiran mereka lah orang tua. Iya sih, orang tua zaman penting dulu. sih. Kalau aku dulu kebetulan ya puji Tuhan, orang tua aku nggak ribet, mertua aku nggak ribet, puji Tuhan. Puji Tuhan banget. Jadi kita, we make our own rules lah pada saat itu, untungnya. Cuma kan banyak orang yang nggak kayak gitu ya. Orang tuanya ada yang strict, jadinya mereka mesti ngikutin kemauan orang tua. Itu yang berat sih, jujur aja. Iya, gue juga takutnya begitu nanti calon mertuanya yang banyak mau. Udah nikahnya kenalan kan kesini. tapi kan? Belum. Oh belum. Ngobrol udah. Iya, nggak apa-apa lah, pelan-pelan. Ngobrol pelan-pelan. udah. Tapi gue mau ngomong ke Luna yang soal konten kreator tadi, yang depannya M. Itu jadi ceritanya gimana? Boleh tolong ceritain nggak? Ini cerita gue ngeblok dia atau apa nih? Ya dari awal aja, dari awal bikin konten sampai ngeblok, itu gimana ceritanya? Enggak, dia tuh awalnya nge-stitch gue. Nge-stitch, konten apa yang di-stitch? Yang masalah mindset matre kalau nggak salah. Intinya gitu. Terus nggak berapa lama kemudian gue sempet nge-stitch balik, tapi gue kurang inget lah sebenarnya apa yang gue omongin di konten itu ya. Tapi yang bikin gue ngeblok dia itu karena ada satu konten dia bahas tentang kalau cewek berani nyentuh dompet cowok, artinya cowok boleh nyentuh tubuh cewek. Gue lupa antara gue pernah nge-stitch atau enggak, kayaknya pernah. Yang berujung sampai kita live bareng. Di live itu gue merasa ini orang sangat berbeda pendapat dan sudut pandang sama gue. Dan cara dia berbicara itu selalu gimana ya, ke arah negatif gitu. Jadi pada saat itu setelah gak lama live itu semingguan gitu gue ngeblok dia. Cuma mungkin dia baru sadar kayak gue ngeblok itu baru beberapa minggu lalu, seminggu atau 2 minggu. Sebenarnya gue ngeblok udah lama. And then one day ada viewer gitu, gue lagi live, ada yang ngomong sama gue, Kak udah lihat konten terbarunya si itu belum gitu yang bahas soal ini. Terus gue bilang yang mana, soalnya gue nggak tahu. Terus kenapa nggak tahu, soalnya gue blok. Ya kan, jadi nggak muncul lagi konten dia di tempat gue gitu. Kita sempat follow-followan sebenarnya karena mau live bareng. Habis itu kenapa gue ngeblok, pasti kan orang penasaran kan. Kenapa lu bilang, ngeblok? menurut gue konten dia tuh nggak selaras dengan sudut pandang gue, dan menurut gue toxic aja sih gitu kan. Jadi gue blok, dan masalah ngeblok ini, yang gue blok itu nggak cuma kreator yang ini. Gue ngeblok beberapa kreator ini, jujur aja ya, yang menurut gue cara ngomongnya kayak negatif, yang kontennya tuh nggak enak dilihat, gue blok gitu. Atau gue not interest biasanya. Nah kebetulan dia juga gue blok, jadi nothing personal sebenarnya. Gue ngeblok yang emang menurut gue kayak gue nggak nyaman nonton, gue blok aja gitu. Terus lu kan minggu lalu gua sama dia tuh di sini juga. Dia cerita yang tentang lu ngeblok dia. Terus dia bilang apa ya? Lu jangan ngoblok-ngoblok gue deh karena kecil, dia bilang gitu. Kayak lu jangan baper sama gua gitu. Dia bilang gitu. Singkat gua. Terus tapi lu pernah ngeblok gua gak? Atau not interest? Not interest. Iya. Ini kita ngomong jujur ya. Santai aja. Not interest, blok. Jadi konten-konten yang emang menurut gue kayak males gue nontonnya, not interest. Makanya kebanyakan FYP gue tuh kan tadi gue udah bilang Ya, games lah, atau enggak yang lucu-lucu gitu. Karena gue males gitu liatnya. Kalau maksudnya ini gue ngomongin soal sudut pandang ya. Setiap dia ngomong ngeluarin statement atau gue ngeluarin statement itu pasti ada pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang enggak gitu. Let's say gue pernah kalau nggak salah lihat di live ya, dia tuh pernah ada orang nanya sama dia, Bang kalau misalnya cewek tiba-tiba izin tidur cepet tuh artinya apa ya gitu. Sebenarnya kan lu bisa menjawab ini dari banyak hal, tapi dia memilih ke negative way gitu, kayak bisa jadi cewek lu emang lagi sama orang lain gitu kan. Dan menurut gue
cara ngomong dia ini, cara berpandangnya dia yang negatif ini itu annoying buat gue, kayak makanya gue block gitu. Gue juga bisa kok melakukan hal yang sama sebenarnya. Setiap orang nanya sama gue tuh, gue jawabnya negatif. Tuh banyak banget orang nanya ke gue, cewek biasanya. Kak, kalau misalnya cowok aku tuh kenapa ya suka sibuk sendiri misalnya kan, sibuk sendiri, dia tuh nggak pernah punya waktu untuk aku. Kayaknya setiap pulang kerja tuh males ngobrol sama aku. Gue bisa aja jawab kayak emang dia nggak sayang aja gitu kan. In negative way, tapi gue selalu berusaha untuk ngomong kayak ya namanya orang kerja tuh pasti capek gitu. Selama dia ini gue juga pernah bahas ya soal relationship, kayak kenapa gue tuh merasa feeling lonely. Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya, kenapa gue merasa feeling lonely kalau gue sama dia, kenapa gue selalu diacuhkan, kenapa dia nggak punya waktu buat gue. Jawaban gue selalu satu, hidup lo jangan berpusat terhadap pasangan lo, tapi terhadap diri lo sendiri. Tapi cabangnya banyak. Ada relationship, ada family, ada teman-teman lo, ada hobi lo, passion lo, goals lo, banyak gitu. Bukan cabang banyak pacar cowok gitu, bukan. Maksudnya itu. Jadi kehidupan lo itu jangan berpusat sama pasangan. Kalau emang pasangan lu sibuk kerja, ya lu carilah kesibukan yang lain gitu. Either lu kerja juga atau lu cari kegiatan yang lain yang lebih positif lah gitu. Jangan kayak lu nungguin chat aja gitu kan dari pacar lu atau nungguin telepon doang. Setuju sih. Ini mungkin karena yang nonton gue tuh kebanyakan masih agak ya masih muda gitu lah ya, jadi muda. Pikirannya belum terlalu mateng. Jadi gue bilang kayak gitu karena gue juga di saat itu, di usia seperti itu, gue juga mikir laki gue nih kok sibuk banget kerja ya, gue merasa kok gue feeling lonely ya, padahal gue juga kerja gitu. Gue juga punya pikiran, gue kerja, dia kerja, tapi setiap gue pulang kerja dia tuh gak punya waktu buat gue, dia gak meluangkan waktunya untuk gue, gak mau ngobrol sama gue misalnya kan kayak gitu. Tapi ternyata setelah gue flashback, emang guanya aja yang gabut. Mungkin jam kerja gue 9 to 5, kalau dia tuh 9 to bisa sampai subuh gitu. Jadi semenjak gue kepikiran hal itu, akhirnya gue mencari kegiatan lain, gue cari kerjaan tambahan gitu. Makanya gue selalu encourage teman-teman tuh kayak begitu. Nah makanya itulah intinya, sebenarnya gue ngeblok dia karena cara dia menanggapi sesuatu itu dengan negatif. Kebanyakan negatif. Ini pertanyaan terakhir buat Luna. Kira-kira pesan apa yang mau lu sampein di kamera buat konten kreator tersebut? Di mana sini ya? Lihat sini ya. Gue sama lu nggak ada sesuatu yang personal. Gue nggak benci orangnya. Gue cuma nggak suka sama konten lo. Jadi makanya gue ngeblok sih. Dan yang gue blok gak cuma lu. Jadi santai aja lah. Jangan kepedean gitu ya. Iya. Ya udah, kita tutup aja podcast kali ini. Thank you banget untuk kalian berdua datang nyempetin waktu jauh-jauh dari Tangerang sini. Thank you banget buat waktunya. Thank you. Ya udah, tutup aja ya. Thank you banget ya semua ya.